Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat Gelora Jatim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan Vikon Gelora Jatim edisi yang ke-33 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas petunjuk beliau kita ditunjukkan kepada jalan Adinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Prasetyo Adi Sulistiono SI, merupakan seorang founder Kawakibi Digital Branding Brand Activities. Luar biasa. Dan saya juga ditemani oleh moderator Bu Eva Rahmawati SPDI dari TK Harapan Umat Ngawi. Dan saya sendiri sebagai host, Socif Prasetya MS SPD MSI dari SMPN 2 Padang Lumajang. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas mengenai the power of branding di era digital. Bagaimana sih kita membangun branding sekolah kita? Jika ada karya atau produk hasil kreativitas siswa, bagaimana sih lebih dikenal semua kalangan sekolah dan masyarakat? Pada kesempatan kali ini kita akan diberi trik, tips, dan cara agar segala potensi sekolah dapat dimunculkan sehingga dapat menjadi daya tarik khas sekolah. Untuk bagaimana teknis Vikon ini nanti akan dibimbing langsung oleh Bu Eva Rahmawati. Selanjutnya Bu Eva Rahmawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sohif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat dan semangat untuk terus mencari ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur semoga selalu terucap dan teraplikasi dalam setiap langkah kita. Ungkapan rasa terima kasih atas curahan nikmat yang Allah berikan semoga akan menjadi jalan terbukanya nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semakin banyak lagi. Salawat serta salam tak lupa mari terus kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita teladani sunnahnya dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu guru hebat, pada malam hari ini kita bertemu kembali di kegiatan event webinar Gelora Jawa Timur edisi ke-33. Kegiatan mingguan yang insya Allah akan selalu menghadirkan narasumber dan materi yang bermanfaat untuk kita semua. Webinar Gelora Jatim edisi kali ini akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa dengan tema yaitu membangun branding sekolah di era digital. Kali ini narasumber yang kita hadirkan yaitu Bapak Prasetyo Adi SE, yang mana hari ini telah menyempatkan waktunya. Tadi kami dapat kabar bahwa jam 6 tadi barusan landing gitu ya Pak ya, terus kemudian langsung bergabung bersama kita di sini. Semoga semangatnya akan memberi kemanfaatan untuk kita semua dan insya Allah akan bernilai pahala bagi Pak Prasetyo Adi. Pada masa pandemi 2 tahun ini, bagi beberapa sekolah mungkin merupakan hal-hal yang sulit ya, terutama kami ya, saya itu ya, contohnya di lembaga PAUD tentang perolehan peserta didik seperti itu ya. Jadi materi kali ini sangatlah luar biasa yang mungkin saya nantikan gitu ya, bagaimana nanti ke depannya kita akan bisa membangun sebuah brand sekolah yang luar biasa sehingga salah satu brand itu akan menarik daya tarik siswa atau orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga kita. Baik, tak banyak kata, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap yaitu Prasetyo Adi Sulistiono SE, lahir di Malang tanggal 4 Juli 92, mohon maaf. Di Malang 4 Juli 1992.
Beliau merupakan founder Kawakibi, maaf lagi ya, founder Kawabiki Digital Branding. Mohon maaf. Nanti lebih jelasnya tentang Kawabiki Digital nanti silahkan ditanyakan. Kawakibi sih Mbak. Hah? Ibu. Kawakibi yang benar. Oh, yang di ini berarti keliru ya. Iya, Kawakibi benar. Kawakibi. Statement dari Bapak narasumber kita yaitu branding adalah menyampaikan value secara jujur. Adapun pengalaman beliau yaitu member Indonesia Brand Activist Network Event, pemateri seminar branding RKB BNI Tegal, main author in BMIC beberapa University Thailand, digital marketing PT ULife Education Center, marketing development PT Jawa Pos Koran, administration and research staff LPPM Universitas Brawijaya, dan research staff PKEPK FIB Universitas Brawijaya. Adapun proyek-proyek beliau yaitu brand development, visual brand identity, website development, digital marketing, serta social media management. Untuk pendidikan beliau yang telah ditempuh yaitu SD Negeri Kalirejo, SMP 1 Kesamben, SMA Negeri 31 Jakarta. Oh, hijrah ya Pak ya. Dari Malang ke Jakarta ya. Terus kemudian kembali lagi ke Malang ya, di Islamic Economy Universitas Brawijaya. Adapun kontak beliau ingin lebih akrab atau lebih kenal lagi siapa beliau, berdomisili di Desa Bareng Krajan RT 8 RW 3 Krian Sidoarjo. Tempat lain lagi nih ya Pak ya. Tempat lain lagi. Di email beliau di prastyoadi4792@gmail.com. Facebook beliau yaitu Prastyo Adi Sulistiono, IG Prastyo Adi, dan Telegramnya Belajar Branding, seperti itu. Itu ringkasan dari kurikulum vitae beliau. Masih ada lagi untuk penghargaan yang pernah beliau terima yaitu the first winner LKTI SIAS 8 IPB, second winner LKTI Dinar Tazkia, ini kerja bareng gitu ya Pak ya, dari UNER, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Malaysia. Terus kemudian ada lagi, ini keren-keren ini, masih muda, keren sekali. Kemudian yang selanjutnya Best of Six Forum Riset Perbankan Syariah ke-6 ULM Kalimantan Selatan. Nah, alhamdulillah hari ini kita dibersamai oleh narasumber yang muda tapi dengan gudang prestasi yang patut kita contoh. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkesempatan atau mau berbagi dengan kita tentang bagaimana membangun branding sekolah. Baik, tak panjang kata, mari kita buka kegiatan malam hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga akan memberi keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya kepada Bapak Prasetyo Adi Sulistiono kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah jelas ya Ibu Eva? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta webinar malam ini dari Gelora Jatim ya di webinar edisi ke-33. Yang saya hormati Bapak Socif Prasetya. Ini nggak tahu benar apa enggak nih ngucapinnya. Bapak Socif Prasetya SPD MSI dan Ibu moderator Bu Eva Rahmawati SPDI ya di Ngawi. Wah, Ngawi lagi naik daun nih Bu ya. Lagi terkenal seantero negeri, bahkan luar negeri gitu ya. Dengan artis lokalnya kayak gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan terima kasih juga untuk Pak Haryadi ya yang beberapa bulan yang lalu sih, bulan lalu sudah invite saya untuk membuat atau mengisi sebuah webinar yang keren ini dan alhamdulillah bisa berdiskusi. Memang tadi baru landing jam 4:30 di Juanda
dari Lampung. Jadi 2 hari di Lampung untuk sharing kepada teman-teman UKM di bawah naungan Kemenparekraf. Ya, ada event namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Nah, di situ ada 20-30 finalis dari provinsi Lampung gitu ya, yang kita ajak untuk berdiskusi terkait dengan branding. Nah, kemudian alhamdulillah nyampe rumah udah jam 6 tadi, dan nyampe di Krian, dan langsung kita sambung dengan silaturahmi malam ini. Semoga apa yang nanti kita share bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung aja saya share screen ya Bapak Ibu semua. Oke. Udah terlihat ya Canva-nya? Ini saya pakai Canva. Jadi asik buat presentasi dan fiturnya menarik banget. Kurang satu Pak, itu belum pro. Iya, ini belum pro. Yang pro dipakai tim saya nih. Oke. Bentar. Oke, udah muncul ya. Iya, sudah Pak. Tema hari ini lebih umum. Jadi nanti kita akan bicara tentang sekolah, boleh, tentang personal brand bisa, tentang produk dari sekolah pun bisa. Jadi nanti saya sharing sedikit lebih general dan semoga bisa memantik keingintahuan, memantik rasa kepo, rasa ingin tahu dari Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan monggo di akhir sesi atau di kolom chat nanti juga bisa. Oke. Judul utamanya adalah brand lokal berani branding. Jadi brand lokal itu macam-macam, Bapak Ibu semua. Tidak hanya terkait dengan produk UKM, tidak hanya terkait dengan sekolah, personal juga termasuk dari Ngawi, Deni Caknan itu juga membangun sebuah brand lokal atau personal brand lokal gitu ya. Dan membuat pelajaran bagi kita semua sebenarnya dari manapun kita berada di era 4.0 saat ini, kita bisa menjadi seseorang atau kita bisa dikenal atau sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih dikenal dengan bantuan teknologi seperti itu. Yang penting memang ada landasan strategisnya dan kita tahu mau kemana. Dan era-era sekarang memang teman-teman dari daerah, dari manapun berada akan lebih mudah, akan lebih lebih mudah untuk bisa dikenal tadi seperti saya bilang. Jadi judul besarnya adalah brand lokal berani branding. Yang penting berani dulu deh. Kalau udah berani nanti insya Allah akan ada jalan. Oke. Kemudian ini kurikulum vitae saya yang tadi udah dibacakan Bu Eva. Nanti untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin diskusi, monggo nanti di WA bisa. Kemudian di Instagram saya juga dipersilakan. Oke, saya ingin cerita sedikit tentang Indonesia Brand Activist Network. Jadi IBAN ini adalah sebuah kumpulan sekarang, perkumpulan lebih tepatnya, karena kita udah mempunyai legalitas hukum. Yang foundernya adalah yang bernama Mas Arto Biantoro. Di sebelah kiri saya ini namanya Mas Arto Biantoro. Kalau jenengan atau ada semua adalah orang yang saat ini senior gitu ya, mungkin Anda kenal namanya Pak Kris Biantoro. Nah, Mas Arto ini adalah anak kedua dari Pak Kris Biantoro. Gitu. Jadi jiwa nasionalismenya masih ada ataupun diturunkan dari bapak kepada anak gitu. Dan IBAN ini kita berfokus untuk pengembangan brand-brand lokal. Yang saya bilang tadi brand lokal itu tidak hanya UKM, tapi juga termasuk sekolah di sana, termasuk personal brand, destination branding juga, city brand juga, dan berbagai macam. Intinya semua yang bernama berhak menjadi sebuah brand seperti itu. Kemudian Kawakibi ini adalah bisnis kami di Sidoarjo. Kawakibi ini adalah sebuah agensi visual identity dan digital branding yang kami dirikan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, fokusnya adalah kita biasanya sharing kepada teman-teman di bidang terkait dengan seminar, pelatihan, macam-macam, visual identity, branding, dan seterusnya. Kemudian kita fokus desain visual identity, termasuk logo, kemudian packaging, termasuk di sana ada website, development, dan manajemen Instagram, seperti itu. Karena memang fokusnya adalah mendesain dan membranding. Kalau udah didesain, udah punya strategi, ya kita melakukan brand aktivasi melalui platform digital. Jadi biasanya kita fokusnya di Instagram dan di website seperti itu. Dan impian Kawakibi adalah membantu jutaan UKM dan brand lokal agar berdaya secara ekonomi dan agar lebih percaya diri. Ketika kita memiliki brand, ya harus percaya diri sama brand yang kita miliki, entah itu personal kita, sekolah ataupun produk barang gitu ya. Jadi itu kemudian kita ingin
bareng-bareng untuk berdaya secara ekonomi. Oke, jadi kita masuk kepada materi awal. Jadi kita coba untuk memahami brand. Jadi nanti saya punya 2 slide atau bukan 2 slide sih, 2 presentasi gitu ya. Jadi nanti akan saya sambung setelah ini. Yang pertama kita masuk ke poin utama, yaitu brand itu apa sebenarnya? Apakah brand itu adalah merek? Ataukah brand itu adalah logo, kemasan, iklan, baliho, atau sosmed, ataupun yang lain gitu. Dan kalau kita tahu sebenarnya di hidup kita 24 jam dalam satu hari itu tidak pernah lepas dari yang namanya brand gitu. Jadi mungkin Anda sekarang di depannya ada laptop, di sana ada merek iPad gitu ya. Ada MacBook, ada Lenovo, ada Asus, HP atau HP, Dell, macam-macam. Kemudian mungkin ada yang pakai HP yang Anda pegang sekarang ada yang namanya Realme, Oppo, Vivo, iPhone, dan macam-macam segalanya. Jadi kita hidup di dunia 24 jam itu tidak pernah lepas dari yang namanya brand. Jadi brand itu melekat. Bahkan ada beberapa teman-teman, Bapak Ibu semua yang datang ke sebuah tempat, ke warung misalnya, di situ mau beli air mineral, bilangnya bukan air mineral tapi langsung bilang, "Bu, mau beli Aqua," gitu. Padahal yang diambil adalah Club ataupun Cleo. Biasanya seperti itu. Ada juga mungkin bapak-bapak yang bilang bahwa semua sepeda motor itu namanya Honda. Hondamu mana? Hondamu Nandi gitu. Jadi padahal itu mereknya adalah Yamaha gitu. Jadi kita sangat lekat dengan yang namanya brand. Jadi brand itu apa sebenarnya? Brand itu bukan sekedar merek, tapi brand adalah persepsi dan emosi yang dirawat oleh pelanggan Anda, yang merefleksikan pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan Anda. Jadi ini menurut McNally and Speak ya, International Marketing Consultant, brand itu sebenarnya persepsi dan emosi yang dirawat oleh pelanggan yang sudah pernah atau berpengalaman berinteraksi dengan kita. Jadi kalau dalam persepsi ini, brand itu adalah sebenarnya persepsi dan pengalaman. Persepsi adalah ketika kita show off gitu kepada orang dan dia tahu kita, kemudian mereka menilai kita, itulah persepsi yang muncul. Kemudian ada orang yang setelah persepsi terbangun berinteraksi dengan kita, ngerti kita, pernah bertatap muka, pernah berinteraksi langsung ataupun secara tidak langsung melalui digital gitu ya, WA dan seterusnya. Maka dari sana terbentuk yang namanya reputasi. Persepsi dibangun awal, menciptakan sebuah bayangan, ekspektasi dan seterusnya. Setelah mereka berinteraksi, ada yang namanya reputasi. Oh, orangnya benar seperti yang dipersepsikan. Oh, orangnya benar, jujur. Karena saya taunya orang jujur, pas ketika saya berinteraksi ternyata orang jujur kayak gitu. Jadi persepsi plus reputasi itu adalah brand. Jadi brand itu bukan hanya sekedar logo gitu ya. Bukan sekedar desain, bukan hanya sekedar nama. Tapi nama yang mengandung makna. Namanya itu punya persepsi dan punya reputasi yang terbangun selama beberapa tahun gitu ya, beberapa lama seperti itu. Kemudian menurut Steve Jobs, a brand is simply trust. Jadi brand itu adalah kepercayaan. Brand itu adalah kepercayaan. Kok bisa gitu Mas? Jadi ketika orang menaruh kepercayaan kepada kita, orang mengamanahkan sesuatu pada kita, berarti brand kita sedang bagus. Brand kita dipercaya orang. Jadi cara terbaik untuk membangun brand adalah dengan menciptakan kepercayaan. Persepsinya dibangun, reputasinya juga dibangun. Seperti itu. Jadi kalau pendapat lain bilang bahwa brand itu adalah terkait dengan sebuah nama. Itu adalah brand. Ya bilang misalnya, oh Pak Budi seperti apa? Kalau sekolah ya bilang sekolah Insan Mandiri itu seperti apa gitu. Bisa jadi yang terbayang misalnya ada nama sekolah SMA Insan Mandiri gitu ya. Yang terbayang bisa jadi bukan hanya logo sekolahnya, tapi bisa jadi adalah personality gurunya. Kemudian tukang parkir yang ramah, Pak Satpam yang ramah gitu. Bangunan yang sederhana tapi nyaman. Kemudian dan sebagainya. Itu adalah brand. Jadi semua yang terasosiasi dengan sebuah nama itu adalah brand gitu. Jadi kalau bangun brand itu gimana? Bangun brand salah satunya memang benar kita mendesain logo, tapi lebih dari itu gitu.
Kalau kita bilang sekolah ya semuanya dibangun. Karakternya dibangun, personality gurunya dibangun, SOP-nya dibangun, kemudian keunggulan bersaingnya juga harus dikomunikasikan, dibangun seperti itu. Jadi simply trust gitu. Ya brand adalah sebuah kepercayaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah percaya kepada siapa? Percaya pada produknya dan percaya pada orangnya gitu. Produknya macam-macam, bisa jasa, bisa barang, bisa instansi, macam-macam gitu. Produk. Jadi kita membangun kepercayaan terhadap sebuah produk. Yang kedua adalah orangnya, pemiliknya atau orang yang ada di dalam bisnis tersebut gitu. Kalau di sekolah ya otomatis di sana gurunya harus dibangun biar orang lain itu percaya pada gurunya. Pak Satpamnya, tukang parkirnya, tukang kebunnya, kemudian TU, adminnya dan seterusnya dibangun. Gimana sih caranya biar orang percaya sama kita? Ya kita bangun personal brand namanya kayak gitu. Jadi produknya dibangun, orangnya juga dibangun. Jadi kita berjalan beriringan untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, ini adalah formula branding untuk sekolah gitu kan atau hasil karya sekolah. Nanti saya cuplik sedikit, ini tidak semua karena ada beberapa yang untuk UKM atau produk gitu ya. Habis ini kita beralih slide. Jadi tahapan yang pertama dan utama adalah good owner atau good people yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut gitu. Jadi organisasi sekolah, bisnis, apapun itu, barang dan jasa dan seterusnya, komunitas dan seterusnya. Yang pertama adalah good owner atau good people yang ada di dalamnya. Kalau saya bilang di sini ada dua sih, kuat spiritual dan mentalitas pemenang. Jadi kuat secara spiritual, apapun agama Anda, imani itu, kemudian patuhlah pada ajaran agama Anda, yaitu kuat spiritual berarti. Yang kedua, kalau kita punya yang namanya kualitas atau mentalitas pemenang. Pemenang itu gimana sih? Pemenang itu adalah orang yang jatuh, mungkin kemudian bangkit lagi, yang tidak pernah menyerah, yang terus optimis, yang tidak pernah atau jarang sekali mengeluh, yang jarang berputus asa, yang kuat bangun lagi ketika ambruk dan seterusnya. Jadi perlu orang-orang yang memang kuat spiritual dan mempunyai mentalitas pemenang dimanapun itu. Jadi yang pertama kali ketika kita bicara tentang membangun brand, apapun entitasnya, apapun brandnya, produk brand, school brand, city brand, personal brand, yang penting kita adalah membangun people-nya dulu gitu. SDM-nya dibangun, spiritualitasnya dibangun, visi misinya dibangun, dan kita berjalan beriringan seperti itu. Jadi yang penting adalah good owner. Nah, untuk Bapak Ibu semua, yang penting juga di sini ketika kita bicara good owner atau good people adalah yang kita sebut sebagai personal brand. Personal brand yang paling simple atau personal brand itu sebenarnya yang tadi saya Mbak atau Bu Eva bilang di awal gitu. Jadi menyampaikan value secara jujur gitu. Nah, itu personal brand. Atau all about brand itu adalah ya menyampaikan value secara jujur. Kemudian kalau masuk ke personal brand, maka kita harus membangun diri kita agar dipercaya sama orang. Dibangunnya seperti apa Mas? Jadi bangun secara karakter yang baik. Misalnya kalau Anda jujur, ya bangunlah komunikasi, bilanglah bahwa memang saya jujur atau reputasi Anda memang orang jujur gitu. Ada orang yang amanah, ada orang yang cerdas, ada orang yang disiplin, ya bangunlah itu. Jadi personal brand sebenarnya value diri yang disampaikan kepada orang lain. Value diri, karakter diri yang disampaikan oleh orang lain. Dan memang tidak semuanya harus bagus gitu. Karena memang kita manusia punya kekurangan, pasti ada sisi negatif atau kekurangan kita yang juga tersampaikan kepada orang lain. Oh, orangnya baik banget, ramah banget, tapi sedikit apa gitu. Orangnya ini banget, disiplin banget, cerdas, tapi sedikit apa. Gak masalah, karena memang kita manusia gitu. Nah, contoh terbaiknya siapa? Contoh personal brand terbaik adalah manusia terbaik gitu. Kalau di Islam, Nabi kita terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu personal brand terbaik yang oleh Michael Hurts dibilang bahwa beliau adalah orang paling berpengaruh pertama di dunia. Saya lupa penelitian tahun 2000 berapa gitu ya. Jadi ketika membangun personal brand yang pertama kali dibangun adalah kalau Rasulullah bilang adalah al-amin, bisa dipercaya gitu. Nah nyambung ke statementnya Steve Jobs tadi, brand itu a simply trust. Dan Nabi Muhammad itu sudah mencontohkannya 1400 tahun yang lalu gitu. Gimana cara kita membangun brand? Ya bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Ketika Anda diamanahkan sesuatu, ya lakukan dengan baik sesuai skill Anda. Ketika Anda
diberikan kepercayaan, ya jangan mengecewakan mereka gitu. Jadi apapun entitasnya adalah kita menjadi orang, menjadi entitas, menjadi organisasi yang bisa dipercaya sama orang lain, seperti itu. Bahkan di zaman sahabat gitu ya, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Jadi beliau ini jualan kurma gitu, dan kurmanya memang di situ ada yang busuk. Maka Abdurrahman bin Auf bilang bahwa ya ini kurmanya memang busuk gitu. Ini kurma busuk, harganya memang murah dan seterusnya. Dan itu yang bisa kita contoh. Mungkin dari sisi sekolah ada plus dan minusnya, ya kita harus aware, harus bilang, oke Bu, sekolah di sini seperti ini, tapi memang kita masih kekurangan di sini, masih akan kita perbaiki terus kayak gitu. Dan bahkan ketika ada penjual yang datang ke Abdurrahman bin Auf, akhirnya walaupun kurmanya busuk dibeli gitu, karena untuk obat waktu itu. Jadi lepas dari untung dan ruginya, tapi value-nya memang tersampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian secara modern gitu ya, secara modern apa yang bisa kita lakukan, aplikatifnya apa untuk membangun personal brand? Yang pertama adalah pertanyaan, apa skill yang Anda miliki? Apa skill yang dimiliki? Mungkin ada bapak atau ibu guru yang skillnya ada public speaking, ya udah bangun di sana. Saya fokusnya ini mengajar, oke, public speaking, oke. Ada mungkin orang-orang atau Anda yang mungkin skillnya adalah masak misalnya. Ya udah bangun skill itu, mengajar, ini ibu guru atau bapak guru yang mengajarnya bagus, juga pandai memasak dan seterusnya. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa perbedaan atau keunggulan Anda dibanding orang lain? Ini unik ya. Jadi manusia itu ada berapa miliar gitu di dunia, dan ada manusia yang kembar identik. Tapi seidentik-identiknya kembarnya mereka, pasti ada salah satu atau beberapa hal yang tidak sama persis gitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu udah sedemikian rupa gitu kan. Dan ketika dia lahir, manusia ini lahir walaupun kembar pasti ada yang sedikit beda gitu. Matanya entah itu, atau hidungnya, atau telinganya sedikit berbeda, atau bahkan karakternya yang mungkin jauh berbeda. Nah dari itu kita bisa pelajari bahwa setiap manusia itu pasti punya perbedaan dan ciri khas atau keunikan. Bukti lain adalah setiap manusia punya sidik jari yang berbeda gitu. Jadi ketika ingin membangun personal brand, school brand, apa brand sekolah, produk brand, ya kita harus menjadi sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik gitu. Kenapa sedikit lebih beda? Karena kalau kita lebih beda, maka orang itu akan melirik gitu. Jadi saya punya cerita dari Bapak branding dunia ya, namanya Seth Godin gitu. Kalau misalnya Anda coba bayangkan jalan-jalan pakai mobil di sebuah padang rumput yang luas banget, hijau kanan kiri hijau, di situ ada rumah, ada perkebunan, ada kandang-kandang sapi dan seterusnya, rumputnya hijau, kemudian aspalnya halus gitu kan, di depan kita ada gunung, kanan kiri kita ada padang rumput gitu. Nah di sana banyak sapi yang lagi di kalau orang Jawa ngomong angon gitu ya, angon gitu, dilepas begitu aja, sapi perah warna putih hitam, makan di sana, makan rumput gitu. Ternyata di sisi sebelah kanan ada sapi perah yang warnanya nggak putih sama hitam gitu, warnanya ungu. Jadi pasti saya yakin mata Anda langsung noleh ke kanan dan lihat, hah itu apaan tuh kok warnanya ungu gitu. Sapi perah kah atau itu semacam hewan lain kok warnanya aneh dibanding dengan kawanan sapi perah berwarna hitam dan putih gitu. Nah, itu ada di buku Seth Godin yang namanya Purple Cow. Jadi Purple Cow ini sapi ungu gitu. Itu adalah trik gimana kita menjadi seseorang atau instansi atau sebuah sekolah yang berbeda dibanding yang lain. Kalau yang lain putih hitam, sapi tadi ya misalnya, ada tiba-tiba sapi yang dikasih warna ungu gitu, dan itu pasti akan memancing mata kita untuk pertama kali melihat. Ya, jadi mantranya adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apapun itu entitasnya. Sekolahkah Anda sebagai seorang personal brand, produk brand dan seterusnya. Itu pertanyaannya, apa sih perbedaan saya dibanding yang lain? Gitu. Apa perbedaan saya dibanding yang lain? Yang ketiga, pertanyaan mendasarnya adalah Anda mau dikenal sebagai siapa?
triknya di sini adalah pakai kata yang. Jadi misalnya Anda mau dikenal sebagai siapa? Saya mau dikenal sebagai guru yang disiplin, yang bisa memasak, yang bisa public speaking, misalnya seperti itu. Jadi disambung pakai kata yang. Kemudian atau yang lain, saya mau dikenal sebagai apa? Saya sebagai guru matematika yang ramah dan juga pandai memanah, memanah atau berkuda gitu. Jadi Anda mau dikenal sebagai siapa? Itu untuk membangun personal brand kita yang nanti juga akan bermanfaat terkait dengan atau terhadap sekolah kita kayak gitu. Ya, Anda mau dikenal sebagai siapa? Makanya tadi pasti kita di ketika mengisi webinar pasti ada title di bawahnya. Oh, Prasetyo, founder Kawakibi dan brand aktivis. Ya udah itu, saya mau dikenal sebagai itu gitu. Yang lain mungkin ada yang lain dan seterusnya. Oke, yang keempat, tarik audiens agar mendekat. Gitu. Jadi Anda ketika mempunyai sebuah personality, sebuah karakter, jangan berharap bahwa semua orang akan mendekati Anda atau akan pro dengan Anda. Pasti ada orang yang kurang respect, kurang oke dengan diri Anda, maka tarik aja yang sevisi, sevibrasi sama sama idealismenya dan seterusnya gitu. Jadi biarkan mereka yang satu vibrasi dan kita mendekat, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, berarti dia bukan audiens kita. Jadi tarik audiens agar mereka mendekat dengan kita, agar mereka mau mendengarkan apa yang kita bilang dan akan terpengaruh dengan apa yang kita katakan seperti itu. Jadi itu trik dari pertama dan utama yaitu good owner atau good people. Kita membangun personal brand seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi kita membangun personal brand. Nah, oke, yang kedua kita lanjut ke slide yang lain. Masih terlihat ya. Jadi yang berikutnya adalah kita bilang sebagai produk yang berkualitas dan dibutuhkan market. Produk yang berkualitas dan dibutuhkan market. Produknya itu bisa jasa, bisa barang, bisa apapun itu. Gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi good people, good owner, atau good organization gitu ya, kita harus punya produk yang kita jual atau produk yang kita kenalkan kepada khalayak luas yang berkualitas dan dibutuhkan market. Dan pasti di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Produknya apa nih? Keunggulan produkmu apa? Keunggulan program di sekolahmu apa? Kemudian apa keunikan sekolahmu? Atau apa keunikan produkmu? Atau apa keunikan dirimu? Kemudian selanjutnya adalah kenapa market atau orang atau masyarakat mau membelinya atau harus membeli atau harus menjadikan anaknya sekolah di sini. Kenapa kok itu? Gitu. Dan terakhir, apakah sekolah Anda, produk Anda menjadi solusi untuk masyarakat? Jangan sampai ketika dia memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, bukan jadi solusi malah jadi masalah baru gitu. Jadi tidak menjadi solusi. Jadi kita harus punya produk yang menjadi solusi bagi market. Nah, pertanyaan ini yang nanti harus ditanyakan pada produk, barang atau jasa yang Anda miliki. Ketika tadi kita bilang udah personal tadi harus ditanyakan pada diri masing-masing yang ada di sebuah instansi. Kemudian ketika persoalan personal udah selesai, kita masuk ke persoalan produknya, layanannya, programnya. Dari sekolah, dari produk, dari barang dan jasa. Pertanyaannya ini gitu, yang harus dijawab. Itu. Jadi kalau Anda sekarang lagi nyatet-nyatet, nulis-nulis nggak masalah, nanti sekalian dicatat, ditulis kayak gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya, yang ketiga adalah pahami target market ideal untuk brandmu, kemudian buatlah buyer persona. Ini umum ya, berlakunya umum. Untuk sekolah bisa, produk bisa, personal brand bisa. Jadi apa sih buyer persona? Buyer persona adalah tokoh fiktif atau karakter yang muncul dalam pikiran Anda ketika membayangkan pembeli ideal produk Anda. Pembeli ideal, yang ideal banget ya. Oke, manfaatnya apa buyer persona? Buyer persona itu yang pertama untuk membantu memahami pelanggan dan calon pelanggan dengan baik. Yang kedua bagi tim development akan membantu proses inovasi untuk menciptakan produk yang tepat. Ini sangat penting banget. Bagi tim marketing bisa membantu membuat strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir, membantu tim service untuk memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oke, cara membuat buyer persona. Jadi bayangkan Anda di sini punya target market ideal, orang-orang yang memang idealnya harus join pada bisnis Anda, harus misalnya anaknya bergabung di sekolah Anda, orang itu harus membeli produk Anda dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai buyer persona. Dan satu brand bisa punya lebih dari satu buyer persona. Bisa
bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya gitu. Jadi caranya gimana? Cara yang pertama adalah minta tim Anda rutin menelpon atau ngobrol dengan pelanggan. Diskusi biasa gitu ya. Yang kedua, baca-baca testimoni, komentar, review, saran, kritik dari mereka. Jadi pasti ada keluh kesah, ada komplain dan seterusnya. Yang terakhir, lihat data penjualan. Data penjualan ataupun data wali murid kalau di sekolah. Jadi sebenarnya mereka itu siapa sih? Profesinya apa sebenarnya? Kalau profesinya ini tuh penghasilannya berapa? Kalau penghasilannya begini itu segini atau berapa sekian puluh juta tuh mereka hobinya apa? Ingin anaknya seperti apa? Ingin sekolahnya seperti apa? Kayak gitu. Nah, kemudian tanyakan pada mereka. Ini tanyanya nggak harus satu persatu, bisa juga kita bentuk FGD di apa namanya wali murid gitu kan. Ada biasanya kan ada tim komite atau komite siswa itu ya. Kita ajak diskusi gitu. Sebenarnya target market ideal dari sekolah Anda tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya? Orang tuanya seperti apa gitu ya. Jadi siapa konsumen Anda? Siapa konsumen Anda tuh isi dengan nama. Nama fiktif gitu ya. Misalnya Bapak Budi. Oke, dia pria. Di mana dia tinggal? Di perumahan ini. Apakah sudah menikah? Ya pasti udah menikah karena udah punya anak misalnya. Berapa anaknya? Kemudian berapa kisaran penghasilannya? Dilihat dari profesinya apa? Tingkat pendidikannya sejauh apa? Dan kira-kira berapa umurnya. Nah, ini kalau di sekolah kan udah clear. Udah jelas banget gitu. Wali muridnya seperti ini. Ya udah, Anda perlu memetakan sebenarnya mereka tuh rata-rata wali murid saya tuh usianya berapa, mereka siapa, mereka hobinya apa. Nah, itu berarti target market ideal Anda gitu. Dan di semua komunikasi di Instagram, di website, di Facebook, Anda harus memvisualkan si target market ideal ini. Misalnya si bapak ini orangnya si wali murid gitu ya, misalnya orangnya lumayan berada, menengah ke atas, punya mobil, ya udah di poster-poster, di komunikasi marketingnya, di komunikasi brandnya, dibikin gambar seperti itu. Ada bapak pakai mobil yang jemput anaknya dan seterusnya. Jadi Anda clear, oh target market saya tuh wali murid yang seperti itu. Oke, yang kedua, cara psikologis kita juga harus tahu. Apa yang dia takutin banget. Saya takut anak saya nggak bisa baca tulis misalnya. Atau saya takut anak saya nggak bisa mengaji dengan bagus. Tidak bisa menghafal Al-Quran gitu-gitu. Nah, Anda tanya ke mereka. Apa yang bikin mereka senang banget? Apa yang membuat mereka percaya terhadap sesuatu? Siapa yang mereka dengarkan? Tokoh masyarakat siapa? Ustadz siapa? Yang mereka patuhi dan seterusnya gitu. Itu harus ditanyakan juga. Yang terakhir, behavior. Perilaku. Apa hobinya? Kemudian apa makanan favoritnya dan seterusnya. Jadi apa hobinya ini sama tadi bisa untuk konten marketing, untuk promosi tadi. Misalnya si bapak sama si anak nih di rumah hobinya bersepeda, ya udah di sana digambar di Instagram, di desain feed Instagram digambar. Luangkan waktumu sebentar untuk anakmu tersayang gitu. Gambarnya bapak, ibu sama anak main sepeda. Terus yang lihat wali muridnya lihat misalnya, loh kok dia tahu ya saya hobinya sepeda. Saya biasanya hari Minggu sama anak saya sepedaan juga nih gitu. Jadi Anda mengkomunikasikan hal-hal yang relevan dengan target market Anda kayak gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan harus dicari, harus digali dari sana maka Anda akan tahu target market idealnya siapa. Oke, seperti itu. Nah, otomatis dari sana Anda mendapatkan customer insight sebagai bahan untuk promosi. Gitu ya, untuk promosi sekolah, untuk promosi produk, untuk promosi personal brand dan seterusnya. Next selanjutnya ini nggak kalah penting. Jadi ini core of the core gitu ya. Inti dari sebuah branding adalah kita sebut sebagai positioning. Ciptakan positioning agar brand Anda menancap kuat di benak market. Positioning itu adalah persepsi unik yang ada di benak market. Posisi unik yang ada di pikiran customer. Kalau kita bilang sekolah A misalnya, oh ini sekolahnya Islami, oh ini sekolahnya boarding school. Kalau kita bilang sekolah B, oh ini murid-muridnya berprestasi, ini guru-gurunya berprestasi. Kalau kita bilang sekolah C ini terkenal dengan go green-nya, lingkungannya bagus dan seterusnya kayak gitu. Itu positioning. Nah, positioning itu bukan merubah produknya, bukan mengubah bangunan sekolahnya harus diambrukin terus bikin yang baru gitu. Tapi mengubah persepsinya. Persepsi atau komunikasi yang disampaikan ke orang tuh harus dirubah gitu. Nanti saya kasih contoh beberapa. Positioning itu seperti itu. Tidak harus merubah produknya, tapi merubah persepsinya. Persepsi unik yang harus dirubah.
Nah, kalau kata-kata dari Walter Lander bilang bahwa product are made in the factory, brand are created in the mind. Produk itu diciptakan di pabrik, tapi brand itu diciptakan di pikiran. Brand itu diciptakan di pikiran. Produknya bisa jadi sama, sekolahnya bisa jadi sama, secara fisik, secara program, dan seterusnya. Tapi persepsi yang terbangun berbeda, bisa kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ini contoh produk ya, produk bukan sekolah gitu. Misalnya Anda tahu ada yang namanya sabun Lifebuoy sama Dove. Oke? Lifebuoy dan Dove. Sama-sama diproduksi Unilever, kemungkinan besar komposisinya mirip-mirip. Coba nanti kalau penasaran Anda lihat komposisi Lifebuoy sama Dove tuh ada yang mirip nggak sih atau mayoritas mirip? Kalau saya yakin sih mayoritas pasti mirip karena sama-sama sabunnya. Dan bisa jadi diproduksi dari satu pabrik yang sama, yang dikerjasamakan dengan Unilever kayak gitu. Tapi persepsi yang dibangun berbeda. Kalau Lifebuoy itu bilang sebagai sabun kesehatan keluarga, oleh karena itu gambarnya adalah gambar-gambar anak, ibu, bapak, dan seterusnya. Bahkan gambar kemasannya adalah gambar ibu dan anak gitu. Ya karena memang target marketnya ibu dan anak. Kalau Dove dipersepsikan, dicitrakan sebagai merek sabun kecantikan untuk memutihkan, untuk melembutkan kulit dan seterusnya. Makanya semua konten promosinya adalah mungkin wanita-wanita yang sudah sangat cantik gitu kan. Memang dari sananya sebelum pakai Dove udah seperti itu gitu. Jadi bagi orang ingin membeli adalah saya pengen cantik seperti bintang iklan itu. Makanya saya pakai Dove. Saya pengen punya keluarga yang sehat. Oleh karena itu saya pakai Lifebuoy. Dan itu dicitrakan, dikomunikasikan melalui berbagai macam media-media promosi. Produknya sama, persepsi yang dibangun berbeda, itulah positioning. Itulah positioning. Yang kedua, contohnya kalau di Surabaya kita kenal namanya lapis kukus Surabaya. Nah, lapis kukus pahlawan Surabaya. Versus lapis kukus hajatan. Nah, apa yang membedakan? Produknya sama. Bisa jadi bahan bakunya sama persis, produknya sama, rasanya mungkin mirip. Yang membedakan adalah persepsi yang dibangun. Lapis kukus Surabaya bilang bahwa ini oleh-oleh khasnya Surabaya. Kalau lapis hajatan, ya ini lapis untuk hajatan, ini lapis untuk dimakan para orang-orang yang datang ke hajatan gitu. Produknya sama, bahan bakunya mirip, tapi positioningnya berbeda. Positioning bukan merubah produk, tapi mengubah persepsi. Satu brand, satu positioning. Satu brand, satu positioning. Lapis kukus pahlawan, ya udah itu fokusnya lapis kukus. Walaupun nanti di sana ada beberapa banyak makanan, tapi fokus core bisnisnya, core value-nya adalah lapis kukus. Seperti itu. Positioning bukan tentang mengubah produk, tapi mengubah persepsi dan image produk. Image itu adalah kalau bahasa Indonesia citra. Dan orang itu membeli bukan karena kualitas. Orang itu membeli karena citra. Karena image yang dibangun dari brand. Ada banyak mungkin wali murid yang bilang, saya pengen anak saya sekolah di sana. Oke, kualitasnya sih oke. Maksudnya memang bagus sekolahnya. Tapi saya kenapa di sana? Karena saya pengen dikenal sebagai orang tua yang memang fokus kepada pendidikan anak. Jadi orang tua yang memahami kebutuhan agama anak karena di sana ada sekolah agama misalnya. Karena saya ingin bergaul dengan para wali murid yang juga elit di sana. Bisa jadi seperti itu. Jadi image yang dibangun seperti itu. Ada lagi misalnya ada yang di sekolah yang lebih sederhana, saya di sana aja, saya tahu guru-gurunya bagus, saya ini dan saya memang ingin bisa atau saya membeli citra itu gitu. Saya membeli citra dari sebuah sekolah yang memang sekolahnya sederhana tapi juga sangat perhatian terhadap terhadap murid-muridnya kayak gitu. Jadi pertama memang ada kualitas, tapi yang kedua orang itu akan membeli persepsi yang terbangun gitu. Aktualisasi diri atau kita sebut dalam teori Maslow. Aktualisasi diri saya. Nah, misalnya nih contoh ini ya, Bapak Ibu semua, contoh kasus bagaimana cara kita menciptakan sebuah positioning yang tepat gitu. Yang pertama, mulai dari siapa pembelinya atau siapa target marketnya. Yang kedua, mulai dari masalah konsumen atau perilaku konsumen. Nah, contohnya seperti ini, mulai dari siapa pembelinya misalnya. Misalnya kalau Anda guru yang punya bimbel. Kemudian bimbelnya, Mas, saya fokus aja bimbelnya anak SD. Oke. Saya fokus aja bimbel, ini bimbel bahasa Inggris ya. Saya fokus aja bimbel untuk anak SMP. Atau ada juga saya fokus bimbel bahasa Inggris untuk mahasiswa. Nah, itu positioning yang berdasarkan mulai dari siapa pembelinya.
berdasarkan demografi, segmentasi market. Bimbel bahasa Inggris untuk anak SD, khusus anak SD. Kemudian ini untuk anak SMP, oke. Kemudian ada juga misalnya sekolah. Sekolah saya fokus ke segmentasi orang-orang atau sekolah Islam misalnya. Saya lebih ke moderat atau tengah-tengah dan seterusnya gitu. Jadi ini berdasarkan siapa target marketnya atau siapa segmentasi marketnya. Yang kedua, ini berdasarkan masalah konsumen atau berdasarkan dengan perilaku konsumen gitu. Jadi ada rumus dari guru saya yang bisa diisi oleh Anda semua. Bisa dari sekolah, bisa jadi untuk produk, bisa jadi untuk personal. Jadi misalnya gini, banyak yang ingin bersekolah di SD gitu aja. Banyak yang ingin bersekolah di SD, tapi banyak tuh biasanya ada goal pembelian namanya. Tapi nggak mau jauh dari rumah. Tapi pengen yang nggak full day school misalnya. Tapi ingin yang ada tamannya dan seterusnya. Nah, itu bisa jadikan positioning. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Produknya gitu ya, produk mie instan. Banyak yang ingin makan mie instan tapi titik-titik-titik. Ini titik-titiknya nanti kita isi. Jadi pertama statementnya adalah banyak yang ingin makan mie instan tapi takut MSG dan pengawet. Di sana lahirnya yang namanya Lemonilo. Lemonilo itu adalah brand mie instan yang tanpa MSG, yang tanpa bahan pengawet. Itu Lemonilo. Itu positioning yang dibangun oleh Lemonilo. Yang kedua, ada konsumen atau ada masalah baru. Banyak yang ingin makan mie instan tapi mau porsi jumbo. Maka di sana ada Indomie jumbo, ada mie sukses isi 2. Dan mereka fokus untuk membuat produk yang sesuai dengan positioningnya. Apa positioningnya? Ya, kita porsinya jumbo gitu. Yang terakhir, banyak yang ingin makan mie instan. Banyak yang ingin makan mie instan tapi pas traveling dan nggak mau ribet. Ada apa produknya? Ada pop mie dan mie gelas. Gitu. Itu fokus. Dari dulu pop mie nggak pernah bikin mie instan yang kayak Indomie atau kayak Lemonilo, nggak pernah. Tapi ya wes fokus di sana. Mie instan yang di cup untuk traveling gitu. Nah, nanti Anda bisa mengisi ini untuk positioningnya. Banyak yang ingin bersekolah dengan kualitas bla 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 bla. Tapi titik-titik. Nah, titik-titik itu bisa jadi goal pembelian konsumen dan itu bisa jadi satu kalimat positioning statement dari sekolah Anda, produk Anda atau personal brand Anda seperti itu. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Oke. Lanjut yang kelima atau keempat, nama brand yang tepat. Nama brand tepat itu bisa dari produk, sekolah bisa, dan sebagainya gitu. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah, saya dulu pernah menemukan ada sekolah Islam yang namanya lebih condong ke sekolah non-Islam gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Jadi nanti harus dicek macam-macam nama sekolahnya pas apa enggak atau nama produknya pas atau tidak gitu. Yang pertama tipsnya adalah unik dan berbeda. Namanya harus unik dan berbeda. Tidak boleh terlalu nyeleneh juga, tidak boleh terlalu aneh. Yang kedua, namanya punya arti atau tidak. Yang punya arti itu biasanya diambil dari bahasa Arab, bahasa Jepang, Yunani, Turki dan seterusnya. Atau tidak tuh kalau namanya tidak punya arti ya biasanya diambil dari kata-kata singkatan. Udah Pak, kita singkat sendiri namanya, kita artikan sendiri nggak masalah seperti itu. Terasosiasi ke produk, nyambung dengan produknya. Kemudian sesuai dengan positioning tadi di awal, mudah diingat dan diucap. Kemudian tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan melanggar syariat Islam jika Anda punya produk yang bisa didaftarkan halal MUI. Misalnya ini produk gitu. Dan berpeluang didaftarkan ke merek dagang HKI. Gitu. Jadi tipsnya seperti ini. Tapi ini nggak saklek, monggo terserah Anda bikin nama yang sebagus mungkin, yang sekreatif mungkin. Yang kelima, desain visual identity yang menarik. Nah, ini contohnya ada gambar produk gitu ya. Desain visual identity itu apa Mas? Termasuk logo, packaging, desain turunan lain, desain marketing tools, skema warna, tipografi atau font, atau super grafis. Jadi harus nyambung semua logonya. Kalau misalnya warna kuning, ya nanti warna turunannya harus warna kuning dan seterusnya. Kalau misalnya Anda naik pesawat gitu ya, misalnya di sana tuh ada namanya super grafis. Jadi di tiap di tiap sayap itu antara Citylink, Garuda, Lion Air, Superjet, Batik itu pasti punya desain yang berbeda di sayapnya, di ujung sayap ataupun di ekornya. Nah, itu namanya super grafis. Jadi super grafis itu hanya dimiliki oleh satu brand berdasarkan turunan dari logo. Dan keywordnya adalah visual identity design is a silent marketer.
Jadi orang yang melihat desain yang menarik, profesional itu akan terbangun persepsinya. Oh, oke. Wah, ini kayaknya bagus nih produknya. Oh, ini bagus nih kayak sekolahnya. Kenapa? Karena desain Instagramnya menarik, desain desain logonya bagus, kop suratnya bagus warnanya, seragamnya bagus gitu, cat sekolahnya juga selaras gitu kan. Itu harus selaras. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ini logonya brandnya atau mereknya namanya Madu Juara. Logonya warnanya kuning dan semua desain yang Madu Juara miliki harus berwarna kuning dan hitam. Entah itu flyer, brosur, Instagram, website, seragam karyawan, outlet nanti ya kalau punya outlet, kemasan dan semuanya harus warna kuning dan hitam. Kuningnya harus seperti ini, hitamnya harus seperti itu. Karena di situ ada kode warna, kita bilang seperti itu. Kemudian ada Kenzu namanya, saus keju. Di semua item Kenzu harus berwarna kuning, kuningnya seperti keju itu gitu. Karena kalau di desain itu warna kuningnya macam-macam. Nah, kayak gitu. Kemudian ada namanya Enerba. Enerba itu warna merah, putih, dan gold. Di semua marketing tools, di semua platform, kita harus mendesain selaras warnanya seperti ini. Nggak boleh tiba-tiba Enerba itu warnanya biru, atau tiba-tiba warnanya pink, kayak gitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Termasuk di sekolah juga seperti itu. Ada warna utama, misalnya warna utamanya biru. Ya udah, di desain turunan ke bawahnya warnanya harus selaras. Biru sama abu-abu misalnya. Atau biru sama putih, atau biru sama kuning dan seterusnya. Harus selaras, nggak boleh gonta-ganti. Kalau logonya misalnya sudah warna biru, kemudian flyernya warna pink, seragamnya nggak nyambung dengan warna utama, cat sekolahnya beda dan seterusnya, itu tidak akan membangun keselarasan dan harmonisasi warna. Yang bikin orang melihat, oh jadi psikologis ininya kurang mantep gitu ya, kurang jelas di persepsi market. Kayak gini misalnya, Akikah Kansa, ada Akikah Kansa di Kalimantan Timur, di warnanya merah, orange, ya merah orange semuanya gitu. Sebelah kanan ini website di Jogja, saya lupa kemarin domainnya apa ya ini ya. Ada acara ini international running di Jogja, kita bantu untuk desain websitenya, ya all about desainnya warnanya hijaunya seperti itu gitu, hijau putih seperti itu. Dan ini salah satu klien di Sidoarjo, logonya seperti itu sebelah kanan, ya udah semua marketing tools kita desain dengan warna orange, kuning, coklat dan seterusnya. Itu harus nyambung, harus selaras kayak gitu. Oke. Itu yang akan bisa meningkatkan persepsi Bapak Ibu semua ya. Sekolahnya harus dipersepsikan bagus dengan visualnya bagus, produknya juga seperti itu. Yang berikutnya kita bicara tentang komunikasi dan promosi. Ini yang gak kalah penting. Ketika kita punya brand, udah punya nama, udah punya packaging atau penampilan yang menarik, kemudian sudah clear positioningnya, selanjutnya adalah kita promosi, kita komunikasi. Tujuannya apa? Balik lagi ke kata-kata Steve Jobs dan apa yang sudah dilakukan Rasulullah Muhammad dulu. Tujuan promosi yaitu membuat market percaya kepada brand Anda, percaya kepada Anda sebagai seorang manusia personal, percaya pada produknya, sekolah, produk, snack, dan seterusnya. Intinya membuat orang percaya. Nah, lantas apa yang harus dikomunikasikan, Mas? Yang dikomunikasikan adalah unique selling proposition namanya, USP. Ya, USP itu intinya adalah poin menarik apa sih yang bisa kita share kepada orang lain gitu. Poin-poin apa yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah cara bikin USP gimana? Cara bikin USP adalah berdasarkan positioning. Jadi di awal harus clear positioningnya, kemudian di sana ada diferensiasi, baru ada USP 1, 2, 3 dan seterusnya. Diferensiasi boleh lebih dari 2, USP boleh lebih dari 2 dan seterusnya. Nah, contohnya gini, Bapak Ibu semua. Lagi-lagi produk ya, nanti bisa di elaborasi sendiri ke sekolahnya jenengan masing-masing. Jadi misalnya nih ada sebuah sabun, ambil aja namanya Dove tadi, sabun kecantikan nih, positioningnya adalah ini sabun kecantikan. Kemudian diferensiasinya 2 dibanding kompetitor. Yang pertama aroma wangi, yang kedua melembutkan. Itu melembutkan ya Bapak Ibu, maaf tipe, melembutkan kulit. Itu diferensiasinya dibanding yang lain. Yang pertama, diferensiasi aroma wangi kita turunkan USP-nya. Aroma wangi yang gimana, Mas? Wangi yang tahan lama, sepanjang hari, semerbak, bunga mawar misalnya. Itu aroma wangi. Yang kedua poinnya adalah wanginya wangi bunga Nusantara. Waduh, keren nih.
bunga mawar, melati, kamboja, buah bangkai, wah bisa masuk semua. Nanti ditaruh di aromanya sabun. Gitu. Jadi kalau Anda punya produk sabun dengan positioning sabun kecantikan yang dikomunikasikan, dipromosikan, dibikin feed Instagram, ditulis di website adalah USP-nya. Ini sabun wangi tahan lama. Ini sabun wangi bunga Nusantara kayak gitu. Oh ini sabun kecantikan. Itu. Kita nggak bicara tentang antibakteri, kita tidak bicara tentang membunuh kuman dan penyakit, tapi kita bicara tentang wangi. Kenapa? Ya karena positioningnya sabun kecantikan. Makanya nanti nggak boleh bicara tentang ini sabun kecantikan yang membunuh bakteri, kuman dan seterusnya. Nah itu kurang pas seperti itu. Oke, yang kedua diferensiasinya melembutkan kulit. USP 1, lembut sepanjang hari, kenyal seperti bayi misalnya. Kalau Anda pakai sabun rutin 3 bulan, ini bikin kulitnya lembut, kenyal seperti bayi, nah, misalnya kayak gitu. Itu sabun kecantikan. Jadi nanti jenengan bikin untuk produknya, produk sekolah yang ada ataupun sekolahnya. Oh, positioning sekolah saya seperti ini, Mas. Diferensiasinya apa? Oke, diferensiasinya adalah murid kita berprestasi atau murid kita hafiz Quran gitu. Nah, berarti USP-nya adalah yang bisa kita komunikasikan, oke, kita punya program tahfiz, kita punya siswa-siswa yang memang mayoritas bisa membaca Quran dengan baik dan hafiz Quran kayak gitu. Jadi harus clear antara positioning dengan USP, nyambung gitu. Dan yang terberat di sebuah sekolah adalah, saya tadi belum bilang di awal, brand itu adalah janji. Brand itu adalah janji. Jadi ketika brand itu bisa menepati janji, maka brand itu akan naik, dipercaya oleh orang lain. Tapi ketika brand itu tidak bisa menepati janji, maka brandnya atau kepercayaan akan turun. Banyak sekolah yang bilang bahwa ini sekolah berprestasi tingkat nasional gitu. Kemudian ternyata ekspektasinya udah melambung tinggi nih, wah anak saya ini bisa jadi pinter nih ke sana gitu. Tapi ternyata anaknya nggak punya prestasi apa-apa. Nah itu berarti tidak menepati janjinya 100%. Walaupun memang secara proses kita sudah berusaha masuk ke sana. Tapi hasil akhir dari sebuah proses adalah terbangunnya sebuah reputasi tadi. Antara janji, kemudian eksekusi, makanya timbul reputasi. Jadi itu yang harus kita mulai bangun dari sekarang. Makanya dari itu sebuah brand tidak boleh berjanji yang terlalu muluk-muluk. Tidak boleh berjanji terlalu lebay gitu ya. Tapi janji yang bisa kita memang bisa kita lakukan seperti itu. Di antara positioning, diferensiasi dan USP, positioning, diferensiasi, USP. Yang kita komunikasikan USP. Satu konten promo harus bilang pada satu USP, nggak boleh bareng satu-satu. Satu-satu aja, satu USP, satu iklan, satu USP, satu iklan. Kalau misalnya mau bareng ya jarang-jarang, seperti itu bisa. Oke, nah selanjutnya ketika konten itu sudah menyebar di Instagram, di Facebook, di TikTok misalnya, kalaupun Anda mau, di YouTube dan seterusnya, maka banyak orang akan melihat konten kita, konten promosi kita, konten branding kita. Makanya dari situ ada namanya sales funneling. Atau sales funnel yang diciptakan oleh Robert J. Allen. Jadi yang pertama adalah market potensial. Jadi banyak orang yang akan melihat atau mengkonsumsi konten dari Anda. Sekedar tahu, oh ada sekolah itu, oh ada produk itu ya, kayaknya bagus nih, oke bagus. Ketika kontennya pas, relevan, relate dengan target market, maka dia akan merasa terpanggil. Itu masalahku tuh, bener tuh, anak saya seperti itu tuh. Atau ini bener nih produk yang saya cari. Karena saya udah nyari-nyari, nggak ada yang menawarkan ini. Oke, bener nih buat saya. Dan di sana ada visual yang menggambarkan memang diri saya atau diri market. Jadi akan banyak orang yang tahu gitu kan, mereka adalah market potensial dan ini adalah proyeksi dari orang yang tahu menjadi orang yang akan beli. Jadi yang pertama kita kasih umpan mereka, kasih free trial, kasih penjelasan dan seterusnya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua dari orang yang banyak tahu itu ada memang mereka yang tertarik mendalami, yang kontak WA, yang lihat website atau yang DM Instagram gitu kan. Dan akhirnya mereka kita brainwash, kita brainstorming, ternyata mereka punya masalah yang masalahnya bisa jadi solusinya adalah di kita, di brand kita gitu. Dan akhirnya dia memutuskan pembelian, mereka membeli produk kita, kemudian mereka menjadi pelanggan loyal, bahagia dan merekomendasikan brand kita. Jadi contohnya seperti ini. Untuk sekolah, untuk produk, yang paling penting adalah menciptakan traffic yang banyak gitu ya. Yang paling atas traffic namanya 100 orang. Dari 100 orang yang tahu, mungkin 10 orang yang merasa terwakili atau merasa terpanggil dan merasa relate masalahnya dengan apa yang Anda bilang.
3 diantaranya mengambil keputusan, oke saya mau beli, 1 diantaranya akan membeli gitu. Nah, di sini tetap Anda harus fokus kepada 100 orang ini. Karena mereka udah tahu gitu kan. Mereka udah tahu, mungkin suatu hari, enggak hari ini mereka akan membeli produk Anda, mereka akan menyekolahkan anaknya atau anak dari saudaranya ke sekolah Anda gitu kan. Jadi maksimalkan, ambil database mereka, nomor WA, nomor email, nama email dan seterusnya. Maka tetap harus di sini. Nah, ketika Anda berpikiran bahwa, Mas, gimana caranya menciptakan wali murid atau siswa yang banyak? Maka Anda harus fokus menciptakan awareness yang sangat luar biasa banyak. Harus berapa banyak, Mas? Misalnya kalau Anda punya atau pengen ada 100 siswa, ya minimal di situ ada 10.000 orang yang tahu sekolah Anda. Kayak gitu. Caranya gimana menciptakan beribu-ribu orang yang tahu gitu? Ya bangun awareness-nya dari konten-konten yang USP tadi, di-share di Instagram, di Facebook, di TikTok, YouTube, di website, landing page, melalui webinar-webinar seperti ini Anda bisa mengumpulkan calon wali murid dengan iklan, free tester, free ebook, free trial, free tutorial, free konsultasi dan seterusnya. Jadi orang itu akan tertarik. Yang penting di awal adalah orang-orang yang 100 orang tadi itu mau memberikan datanya mereka kepada Anda. Data nama, minimal nama, WA, email. Untuk apa, Mas? Untuk kita jadikan database. Database orang yang terbangun awareness-nya terhadap brand kita gitu. Database nanti kita masukkan ke grup khusus atau kita bikin kolamnya. Kita kumpulkan mereka di mana? Di WA group, di Facebook group, grup Telegram, membership website, email marketing dan seterusnya, atau di komunitas juga bisa. Di sana kita kasih edukasi lagi. Kita sadarkan masalahnya. Bapak Ibu, masalah Anda tuh ini gitu. Saya punya produk yang itu jadi solusi untuk masalah Anda. Nah, dari sana orang berpikir, oke, oh bener nih masalah solusinya bener, oke. Walaupun mungkin tidak sekarang, tapi nama brand Anda akan masuk ke namanya evoke list antrian. Jadi pasti ada prioritas, manusia itu punya prioritas. Oke, nanti saya kalau mau nyekolahkan anak ketika anak saya SD, yang pertama prioritas saya ada sekolah A, yang kedua sekolah B, yang ketiga sekolah C, kayak gitu. Nah, ketika mereka mulai tertarik dengan Anda brainwash gitu ya, Anda brainstorming, Anda edukasi, ternyata mereka mengalihkan prioritas nih. Yang dari sekolah yang kedua, prioritas sekolah B jadi prioritas kedua, ternyata jadi prioritas pertama. Kenapa? Karena dia udah tahu komunikasi iklan kita pas dengan masalah yang mereka miliki. Dan memang sekolah kita ideal untuk dia, kayak gitu. Akhirnya mereka memutuskan decision untuk oke, sekolah di sana. Nah, kalau untuk produk, biasanya gini teman-teman, Bapak Ibu semua, produk itu bisa di closing dengan diskon, bonus, hadiah, cashback, cicilan misalnya. Sekolah pun bisa pakai cicilan atau pakai kalau sekarang ada sistem inden gitu kan, daftar sekarang sekolahnya tahun depan dan seterusnya. Cicilan SPP, cicilan uang bangunan dan seterusnya. Jadi maksimalkan itu, kemudahan itu, keringanan itu untuk membuat orang itu yang penting mau join dulu. Gitu. Nah, yang terakhir ketika udah menjadi wali murid atau udah membeli produk kita bahagiakan mereka. Kita bahagian mereka. Kita harus dekat dengan mereka, masalahnya apa kita kasih solusi, kita servis mereka dengan baik dan anggap mereka sebagai sahabat kita. Bukan sebagai klien, bukan sebagai pelanggan yang hanya transaksional, tapi sebagai sahabat yang mungkin suatu saat kita membutuhkan bantuan atau kita bisa membantu mereka, ya seperti saudara sendiri. Itu marketing atau pelanggan sebagai sahabat gitu ya. Dia harus seperti itu. Hubungan relationship-nya harus lebih sekedar jual beli, tapi lebih dalam dari itu. Selanjutnya dibikin CRM-nya atau Customer Relationship Management. Database-nya dikelola, kemudian diedukasi lagi mereka, kasih tips-tips juga di grup WA atau di email marketing dan seterusnya. Maka orang itu akan senang. Oh, ternyata sekolah ini value-nya seperti ini. Ternyata wali muridnya juga diperhatikan, ternyata ininya juga diperhatikan dan seterusnya. Kemudian kalau Anda punya produk juga seperti itu. Oh, ternyata ada after sales-nya. Kemarin udah terkirim belum Bapak Ibu? Terkirimnya paketnya misalnya rusak atau bagus gitu. Setelah itu saran dan kritiknya seperti apa untuk produk kami. Kita ada after sales dan seterusnya. Anda harus punya sales funnel ini. Ada konsep, ada strateginya di awal. Dan yang bisa Anda lakukan untuk menarik traffic sebanyak-banyaknya adalah lewat organik dan non-organik. Organik itu WA, Facebook, Instagram, postingan tiap hari, TikTok, YouTube, website, SEO, dan seterusnya. Dan jangan lupa pakai Google My Business, Google Maps untuk kasih titik di sekolah Anda atau di tempat toko Anda misalnya.
Tapi memang pro kontranya adalah mereka akan banyak orang yang bisa nge-review di sana. Karena sekarang eranya adalah era yang sangat terbuka. Bisa jadi di sana adalah review yang jujur, ada juga review yang hoax gitu ya, bukan pelanggan tapi nge-review dan seterusnya. Kemudian yang kedua non organik atau beriklan. Jadi misalnya kalau mau PPDB kita iklan. Sebenarnya nggak harus mau PPDB gitu. Tapi misalnya Hamin 6 bulan, Hamin 1 tahun tuh kita udah harus beriklan. Untuk apa? Untuk menarik traffic dan untuk ngambil database mereka. Bisa jadi yang pertama kita lakukan adalah misalnya nih trafficnya banyak. Oke, kita free webinar terkait apa nih? Terkait dengan pendidikan usia dini misalnya. Kita belum mengenalkan biaya SPP dan seterusnya, tapi hanya webinar nih, pengenalan. Dan ternyata di sana ada soft selling dan seterusnya. Jadi mereka webinarnya ngumpul banyak gitu, ada punya database seterusnya. Nah, biasanya ada customer journey gitu ya, perjalanan customer di organik sebelum kita tahu brand kita di mana. Jadi misalnya nih dari status WA masuk ke grup WA, kemudian dari chat WA misalnya masuk ke marketplace, dari Facebook diarahkan ke website, dari website diarahkan ke chat WA dan seterusnya. Kalau misalnya journey yang non organik dari iklan Facebook, Instagram diarahkan ke landing page. Landing page itu kayak website tapi satu halaman, atau bisa juga ke Instagram atau bisa juga ke website sekolah. Kemudian mereka ngisi form data, database, namanya siapa, alamat di mana, nomor WA dan kemudian dikumpulkan dalam sebuah event khusus rame-rame gitu kan. Akhirnya di belakang nanti kita kan mengenalkan sekolah kita pada mereka. Seperti itu ininya. Nah, dan yang paling penting dipahami adalah Pareto 80-20 Bapak Ibu semua. Jadi 80% dari konsekuensi yang muncul sebenarnya berasal dari 20% penyebabnya. Kalau dalam bisnis kita kenal sebagai Pareto 80-20 yang khususnya masuk ke omset. 80% omset berasal dari 20% pelanggan loyal. Jadi ketika ada banyak sekali pelanggan yang masuk ke sekolah Anda atau ke bisnis Anda, brand Anda, maka pelanggan itu harus dirawat dengan baik-baik. Karena kenapa? Karena bisa jadi orang itu akan membeli lagi di hari yang lain atau merekomendasikan brand Anda kepada orang lain ketika mereka bahagia dengan brand Anda. Jadi mereka akan membawa orang lain untuk datang ke tempat Anda. Oke. Nah, cara tercepat nih. Mas saya pengen cara instan atau cara cepat lah ya, bukan instan, nggak boleh. Instan itu kurang baik untuk proses branding gitu. Jadi ini adalah brand hacking, shortcut membangun kepercayaan secara lebih cepat. Yang pertama testimoni. Testimoni yang banyak harus jujur dari banyak orang, kalau bisa orang-orang yang memang dikenal atau influencer atau tokoh. Yang kedua, rekomendasi. Rekomendasi dari banyak orang, dari pelanggan loyal, pelanggan yang bahagia harus merekomendasikan orang lain kepada brand Anda. Review di Google, di Instagram, di website dan seterusnya. Authority. Authority itu adalah orang yang memang berpengaruh. Orang yang berpengaruh. Misalnya kalau Anda punya sekolah, kemudian Anda berkolaborasi dengan tokoh pendidikan misalnya. Anda ajak aja webinar atau ajak mereka untuk menjadi ambasadornya atau kolaborasi, Pak, tolong bantu promosikan sekolah kami ya gitu. Itu authority. Orang akan percaya pada beliau karena beliau adalah orang yang lebih didengar, orang lebih senior dan berpengalaman kayak gitu. Yang terakhir repetisi. Repetisi adalah pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan konten sesuai USP, pengulangan positioning, pengulangan komunikasi yang terus seperti itu terus. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau bilangnya sekolah yang A, ya yang A terus sampai beberapa bulan gitu. Yang B terus, jangan gonta-ganti karena memori atau pikiran manusia tidak bisa menerima terlalu banyak informasi. Jadi kita harus fokus komunikasinya. Intinya adalah cari strategi yang paling efektif dan paling menghasilkan profit kalau untuk produk dan paling menguntungkan ya untuk sekolah, yang paling efektif yang mana, yang paling bisa dilakukan yang mana, dan yang paling disukai sama target market yang mana kayak gitu. Oke, ini untuk produk. Jadi kalau Anda punya produk, setelah promosi maka ada saluran distribusi. Kalau distribusi melalui apa? Melalui direct selling to end user, melalui agen reseller, dropshipper, marketplace, pergudangan, online delivery, Gojek dan Grab kayak gitu. Percuma kalau iklannya udah banyak tapi nggak bisa didistribusikan untuk produk gitu ya. Oke. Ukur kemampuan Anda, jalani secara bertahap, nggak usah terlalu pusing dengan banyak teori tadi yang saya bilang. Yang efektif apa Anda lakukan secara konsisten. Ukur kemampuan Anda, ukur kemampuan tim, dan jalani secara perlahan bertahap gitu. So mungkin itu yang bisa saya share di malam hari ini.
mohon maaf kalau ada kekurangan, dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang pengen diskusi lebih lanjut bisa di WA saya atau di grup itu ya, di bit.ly /grup belajar branding. Jadi di situ ada 200-an orang sih kalau nggak salah sekarang, yang biasanya saya share tips-tips branding, marketing gitu ya, tipis-tipis gitu. Ini nggak terlalu mendalam, tapi insya Allah akan sering, mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali, dan seterusnya. Jadi monggo join di sana, kalaupun berkenan nanti di grup WA di situ mengisi data, kemudian nanti langsung ada link di submit, setelah ada submit form di belakang adalah link untuk join grup WA. Linknya langsung diklik masuk ke grup WA. Mungkin itu yang bisa saya share di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prastyo Adi tentang paparan yang luar biasa ya. Ternyata panjang dan luas sekali jangkauan dari branding ini. Apalagi kita yang di sekolah ya, ternyata banyak yang perlu kita benahi lagi ya, kayak membangun tim dan juga harus panjang waktunya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin dari Bapak Ibu semua ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Bapak pemateri kita hari ini. Silahkan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau langsung raise hand ya. Nanti insya Allah Bapak host akan membuka mic panjenengan. Silahkan. Pak Abdul Salam. Awal tadi kayaknya ya raise hand ya Pak Abdul Salam ya. Masihkah di tempat? Nanti kalau mau materi bisa saya share ya Mbak ya, ke Iya. siapa nanti monggo, nggak apa-apa. Bisa share. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini untuk presensi nanti. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi ya, yang sering disebut sama Pak Prastyo tadi ya, Pak Budi nih. Oh iya. Contohnya ada ya. Contohnya Pak Budi ini izin Iya, bertanya, kenapa branding sekolah negeri untuk saat ini di Indonesia lebih banyak diminati ketimbang sekolah swasta, Pak? Oke. Branding sekolah negeri banyak diminati ya Bu ya, pertanyaannya? Iya. Iya. Jadi memang kalau menurut saya tergantung ya, memang siapa, pasti dari setiap sekolah itu punya target marketnya masing-masing kayak gitu. Jadi pasti ada hal yang memacu mereka, dan kenapanya ini harus diteliti sebenarnya. Harus diteliti. Makanya tadi di awal kita harus riset buyer persona kita. Kita kasih tahu misalnya kalau ada teman-teman yang ada di sekolah swasta misalnya. Kenapa ya kok orang-orang di desaku atau di tempatku itu banyak kan yang ke negeri gitu. Ya harus ditanya, kenapa Bu ke sana? Mungkin karena SPP-nya murah, karena letaknya ini, karena sekolahnya nggak full day misalnya, atau karena macam-macam gitu. Nah dari situ teman-teman yang lain kan tahu, oh ternyata preferensinya wali murid menyekolahkan anak yang sana tuh karena ini gitu. Nah ini mungkin yang masih jarang ditemukan adalah kita mau riset, mau mendengar mereka tuh butuh apa, wali murid itu pengennya gimana gitu kan. Nah ini harus dimulai dengan forum-forum seperti ini, nanti bisa dimulai dengan FGD kecil-kecilan. Dan FGD ini bisa jadi dari wali murid yang udah di sekolah Anda. Ditanyain, Ibu, Bapak kenapa kok dulu mau nyekolahkan anaknya ke kami kayak gitu. Karena saya kenal sama kepala sekolahnya misalnya. Karena sekolahnya dekat. Karena gurunya baik-baik, saya kenal beberapa guru misalkan gitu. Makanya sebenarnya sekolah itu nggak lepas sama personality gurunya gitu. Karena memang gini, bapak saya kepala sekolah SD di desa Kalirejo tadi, Kalipari Malang. Jadi saya dulu masuk ke sekolah ya karena bapak saya ada di situ gitu. Dekat rumah ada bapak saya. Terus ke sana. Dan rata-rata kalau saya ketahui bahwa ketika mereka aware atau mereka tertarik dengan guru-gurunya, oh bapak itu baik orangnya, bapak itu ini, mereka biasanya lebih percaya. Jadi kepercayaan
wali murid untuk bukan menitipkan, menyekolahkan anaknya sekolah negeri, bisa jadi karena salah satunya adalah gurunya kenalannya banyak gitu. Karena ada bapak itu orangnya baik, oke datang deh sana, nanti titip ke bapak itu gitu. Nah maka dari itu yang pertama kali saya jelaskan di awal tadi, adanya personal brand. Personal brand guru-guru yang bisa membangun branding sekolahnya, salah satunya kayak gitu. Termasuk juga dari segi prestasi biasanya. Oke, oh di sana banyak lulusannya bagus-bagus. Kemudian siswa-siswanya baik kayak gitu. Nah, itu cerminan dari proses belajar dan mengajar tadi. Nah, prosesnya nggak bentar gitu, lama masalahnya. Jadi Anda harus istiqomah tuh bangun reputasi seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya nanti harus diteliti Pak Budi, Anda harus tahu kenapa kok memilih di sana, kenapa kok nggak ke saya gitu. Nah itu baru digali nanti, kenapa. Jadi apa ya sebenarnya Anda butuhkan yang tidak ada di sana, tapi Anda punya. Oh ini mungkin Pak ini. Nah nanti banyak tuh suara-suara, saran-saran, sarannya harus dianalisa lagi. Wah jangan semuanya diterima nanti ambiar gitu sekolahnya malah. Yang mana dulu nih Bu? Oh yang benar ini, oke kita ini dulu. Jadi by analisa, by data. Kita bicara brand itu by data. Nggak boleh asumsi atau angan-angan. Wah kayaknya itu ke sana karena itu kayaknya atau sepertinya karena itu lah. Itu asumsi itu belum terbukti. Jadi sebagai Bapak Ibu di akademisi, kita harus by data. Datanya gimana? Riset. Riset pada wali murid Anda. Yang kedua riset pada calon wali murid yang menjadi target market idealnya. Ini tuh Bu Eva, semoga membantu. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini agak bertolak belakang dengan keadaan saya gitu ya. Kalau kami di lembaga TK itu kan hampir kebanyakan itu 80% itu kan lembaganya swasta. Jadi salah ini. Jadi kebanyakan negeri ya, Bu? mereka masuknya swasta, kan negeri ini satu kabupaten hanya beberapa saja. Oke, benar. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi terkait brand sekolah gitu ya kepada Pak Prasetyo yang mau ditanyakan. Ini dari jenjang mana aja Bu? Dari PAUD sampai SMK biasanya SMK. Kalau di SMK biasanya lebih bicara tentang ini kreasi muridnya ya. Kemudian punya produk biasanya seperti itu. Kalau saya terakhir kemarin ada kolaborasi dengan SMA DT, double track. Jadi ada di sana juga gitu. Beberapa kali juga di pondok, sekolah yang di pondok gitu ya. Nah itu lumayan kompleks juga biasanya. Bermacam-macam. Ini ada pertanyaan dari Bu Endang Wahyuni, Kak. Oke. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Prasetyo. Saya sedikit curhat untuk sekolah kejuruan ini, SMK ya. Selama ini khususnya untuk jurusan pariwisata sangat minim peminatnya. Untuk tahun ini cuma 14 siswa. Kemudian ada tambahan pindahan dari sekolah lain jadi 17. Satu sekolah ya, yang satu jurusan hanya 17. Mohon pencerahan untuk meningkatkan minat siswa jurusan pariwisata untuk tahun berikutnya, Pak. Ya, Ibu Endang ya. Bu Endang di mana ya kalau boleh tahu? Di kota apa? Di daerah mana? Sebenarnya kalau diperdalam lagi sebenarnya kalau di Indonesia kita bicara tentang wisata itu wisata dan ekonomi kreatif ya, karena kementeriannya seperti itu. Terbuka banget sebenarnya, terbuka banget lapangan kerjanya. Maksudnya terbuka itu tidak harus kita menjadi seorang karyawan, boleh nanti mungkin setelah lulus menjadi karyawan di sebuah hotel, di UKM yang memproduksi hasil karya seni dan seterusnya gitu kan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kita untuk berwirausaha. Jadi apalagi Indonesia secara makro ketika ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, banyak beberapa destinasi wisata unggulan. Termasuk juga di sana dari Aceh, Pak ini, Pak. Gimana Ibu? Dari Aceh, Bu Endang. Aceh luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Aceh dulu sempat saya jadikan bahan skripsi saya terkait dengan branding
bukan branding sih waktu itu, studi wisata halal atau wisata syariah, Bu, di Aceh. Walaupun saya belum pernah ke Aceh. Jadi saya mengambil responden 100 orang yang pernah ke Aceh dalam jangka waktu 2 tahun ke belakang. Setelah tsunami waktu itu, sudah ada museum dan seterusnya. Saya cek apakah image Aceh sebagai Nanggro Aceh Darussalam atau daerah istimewa Aceh itu mengganggu wisatawan yang mau ke Aceh gitu. Di sana waktu itu masih ada gerakan separatis, kemudian di sana ada apa namanya bencana dan seterusnya. Ternyata mayoritas orang adalah melihat Aceh ya fun-fun aja gitu ternyata. Jadi tidak ada stereotype bahwa Aceh itu jauh atau mengerikan atau gimana gitu nggak ada sama sekali. Hasil penelitian saya di tahun 2014 sampai 15. Jadi bayangan orang terhadap wisatawan tuh seperti itu gitu. Dan Aceh beberapa tahun terakhir juga sedang membangun brandingnya atau destination brand karena yang menjadi konsultan adalah teman saya di Jogja gitu. Nah, oleh karena itu maka dibuka wawasan mungkin ya untuk teman-teman SMK. Wisata itu tidak harus Anda bekerja di hotel misalnya atau dimanapun itu, bisa juga misalnya nih paling kecil Anda atau teman-teman yang mau lulus nanti bisa juga menjadi pengurus desa wisata misalnya. Atau Anda bisa menjualkan barang-barang wisata, bukan barang wisata, barang UKM yang terkait dengan wisata. Misalnya nih ada handicraft di Aceh, ada kain di Aceh, ada kopi, gayo misalnya dan seterusnya. Ada bantu pemasarannya secara ekonomi kreatif atau ekonomi digital misalnya. Jadi tetap ada ini ya. Nah, sebelum masuk ke sana otomatis kita merancang kurikulum dulu gitu. Kurikulumnya seperti apa, karena untuk diarahkan kemana kan. Bisa jadi karena pengarahannya untuk beberapa jenis bidang pekerjaan, bisa jadi tidak hanya fokus kepada menjadi seorang karyawan, tapi bisa juga menjadi entrepreneur di bidang wisata dan ekonomi kreatif. Gitu. Ataukah wisata macam-macam sebenarnya. Karena beberapa kali saya bersinggungan dengan teman-teman Kemenparekraf ya, ini potensinya luar biasa. Karena intinya adalah destination branding itu ada, maka di sana akan membuka lapangan kerja. Bisa jadi teman-teman pun bisa jadi dikasih keterampilan untuk bikin handicraft, bikin desain, kemudian apapun itu yang punya skill, kemudian itu juga bisa dijual di bidang wisata bermacam-macam. Nah, kembali ke wisata tadi kenapa kok minim dan seterusnya itu perlu dicek Bu, perlu di riset juga, harus diteliti. Pasti ada beberapa aspek gitu. Dan pastikan nanti iklan promosinya sesuai dengan brand positioningnya, sesuai dengan janjinya. Apakah selama ini mungkin reputasi yang terbangun kurang menarik atau kurang sesuai janji misalnya. Saya ada beberapa sekolah yang bilang bahwa oke 100% lulusan akan diterima bekerja dalam 1 bulan pertama kelulusan misalnya dia seperti itu. Tapi ternyata janjinya tidak ditepati. Gitu. Maka reputasinya akan turun. Nah, apakah mungkin pernah seperti itu? Kan akan dievaluasi gitu. Nah, apakah janjinya memang sesuai dengan ininya delivery-nya? Ataukah mungkin ada salah satu promosi yang kurang tepat misalnya dan seterusnya. Jadi harus dicek lebih dalam kenapa kok minim dan seterusnya harus diriset, dicek ke lapangan seperti itu Bu Endang Wahyuni. Ya, semoga terjawab ya untuk Bu Endang. Ini ada pertanyaan di kolom. Pak Ismail. Oh, yang di chat dulu ya. Yang di sebelah juga ada. Yang Pak Ismail dulu ya Bu ya. Iya, monggo. Apakah mungkin sekolah tanpa branding tapi tetap banyak peminat? Jadi bisa jadi dia sebenarnya udah melakukan branding Mbak, tapi tidak secara strategis. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya nih, ini produk ya, produk lagi. Jadi kan pasti tahu ada resto-resto legend di tiap daerah gitu. Resto-resto legend banget gitu. Kalau di Surabaya tuh ada di Probolinggo deh, Rawon Nguling misalnya. Rawon Nguling gitu. Apakah dia promosi ataukah apakah dia pernah ngiklan dan seterusnya? Nggak pernah. Tapi kenapa kok laris? Kenapa kok banyak orang? Karena memang dia sudah melakukan branding. Dalam artian apa? Dalam melakukan branding di bagian operasional. Operation. Operation seperti apa? Rasanya misalnya, tetap dari dulu sampai sekarang rasa si rawon itu tetap sama. Pelayanannya tetap seperti itu sederhana. Outletnya juga sederhana dan seterusnya. Maka yang menjadi touch point atau titik sentuh ya, touch point utama bukan dari logonya, bukan dari iklannya, tapi apa?
konsistensi rasa, misalnya seperti itu. Nah, ada mungkin sekolah yang tidak terlalu membranding dirinya macam-macam, tapi konsisten dalam segi pelayanan. Jadi misalnya semua gurunya, semua staf dan stakeholder di sekolah, orangnya harus berkarakter seperti ini. Dari dulu sampai sekarang harus seperti ini. Ada kriterianya. Tapi dia tidak pernah mengkomunikasikan. Sekolahku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi walaupun tidak pernah mengkomunikasikan, tapi banyak orang yang pernah berinteraksi, maka reputasi itu terbangun. Ah, ternyata di sana aja banyak ini gitu. Jadi secara tidak sadar sebenarnya mereka sedang membangun brand, tengah membangun kepercayaan terhadap publik, tapi tidak terstruktur, bisa jadi seperti itu. Ada juga contoh-contoh pedagang nih, kaki lima, yang dia tanpa desain apa-apa, tanpa nama gitu kan, tapi kok rame gitu. Akhirnya orang lain yang akan memberi nama sendiri. Wah, itu sate Cato gitu. Kenapa Cato? Ya karena yang jual Cato, walaupun di sana nggak ada tulisan sate Cato. Akhirnya kita yang market yang menamai mereka. Ayo dong kasih nama satemu biar beda gitu. Apa mas namanya? Cato aja gitu. Kenapa Cato ya? Sama namanya Cato gitu kan. Nah, bisa jadi sekolah ini juga seperti itu Bapak Pak Ismail. Tidak pernah gembar-gembar macam-macam, cuma dia kuat di operasional. Menjaga konsistensi pelayanan, menjaga kualitas sumber daya manusia, menjaga kurikulum, menjaga cara pengajaran dan seterusnya. Maka touch point-nya adalah reputasi yang sudah dibangun dan orang yang pernah berinteraksi dengan semua orang yang ada di sekolah ini merasa bahagia. Itu orangnya bagus, itu sekolahnya bagus, dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak Ismail. Semoga bisa menjawab ya. Oke, kasih Pak. Ini ada pertanyaan juga di kolom Q&A ini, ada Pak Wahab Igi Sultra ya. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Wahab itu, apa manfaat branding bagi sekolah? Kemudian bagaimana memulai usaha dengan branding sekolah? Kami memiliki jurusan tata boga, tapi tak satu pun produk yang dihasilkan untuk dijual ke publik. Kemudian apa upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk memulainya? Dari Pak Wahab. Ini di atas ya Bu ya pertanyaannya ya, yang di Q&A ya? Dari Pak siapa Bu tadi? Dari Pak Wahab, itu ada 3 chat itu, Pak Wahab. Oke. Oh, oke. Siap. Manfaat, Bentar. terus ada jurusan tapi belum memiliki produk. Boga, tapi tak satu pun produk yang dihasilkan untuk dijual ke publik. Oke. Terus langkah awalnya apa? Siap. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Tadi saya belum share karena memang waktunya terbatas. Saya izin share bentar ya. Saya izin share bentar. Terkait dengan gimana caranya menciptakan produk atau membuat produk yang memang dicari oleh pasar. Oke. Tutup dulu. Nah, bentar ya. Ini terlihat kanvanya? Sudah Pak. Pasar bleeding, pasar potensial, dan pasar yang masih tertidur gitu. Jadi ini tadi sebenarnya formula tahapan branding UMKM atau cara menciptakan produk. Nah, tadi kan saya lewati mulai dari personal brand untuk mencoba lari ke slide selanjutnya ya. Nah, keywordnya adalah ini. Jadi ini pertanyaannya pas nih, karena kebetulan ada slide-nya. Sebentar saya bukain sedikit ya. Mohon waktunya sebentar. Oke. So, yang terpenting di awal adalah bukan kita yang membuat produknya. Misalnya gini, kamu bisanya apa? Saya bisanya bikin pastel. Tapi bukan itu pertanyaannya yang paling pertama. Yang dibutuhkan pasar di sekitar kita tuh apa sebenarnya? Makanya kita lihat namanya pasar potensial. Nah, clear-nya seperti ini. Jadi, oke, sebentar, lewatan. Pasar itu ada 3, market itu ada 3. Pasar bleeding, pasar potensial, dan pasar yang masih tertidur. Pasar bleeding itu pasar yang berdarah-darah. Ketika di sekitar rumah Anda atau di ini khususan kuliner ya, di pasar atau di sekitar rumah Anda banyak yang jualan es jeruk misalnya. Kemudian Anda masuk es jeruk juga tanpa perbedaan yang berarti, tanpa diferensiasi, tanpa keunikan, maka Anda masuk ke pasar bleeding. Gitu.
Yang kedua, pasar potensial. Nanti saya jelaskan setelah ini. Yang ketiga, pasar yang masih tertidur. Pasar yang masih tertidur itu seperti kasusnya Aqua di waktu awal-awal jualan. Karena waktu zaman Aqua berdiri pertama kali itu air minum tidak dijual. Air minum ya ada di mana? Di sumur misalnya atau dimasak atau seperti apa. Tidak pernah ada ceritanya ada air mineral yang dijual, air putih yang dijual. Maka Aqua butuh beberapa tahun untuk menyadarkan market yang tertidur bahwa kamu itu butuh minum Aqua loh. Kamu itu butuh minum air putih yang dikemas kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai UKM atau yang baru bermulai bisnis yaitu mencari pasar potensial. Contoh kriterianya adalah seperti ini. Ini menurut Mas Jaya Setiabudi. Yang pertama, ada 8 nih, monggo di foto atau dicek ya. Jadi produk berkualitas tapi gagal tren. Ini banyak nih. Saya yakin banyak sekali UKM, banyak sekali teman-teman SMK yang jago bikin makanan berkualitas, tapi nggak bisa tren, nggak bisa dikenal pasar, nggak bisa diserap oleh pasar. Nah itu masih bisa potensi untuk kita sebarkan lagi gitu. Tinggal bagaimana cara komunikasinya, cara promosinya. Yang kedua, produk baru yang merupakan solusi. Jadi produk baru yang belum pernah ada atau yang dimodifikasi dari yang lama dan itu merupakan solusi. Yang ketiga, produk komoditas yang udah banyak misalnya es jeruk tadi, tapi tidak ada merek yang menonjol. Nah, itu kita bisa bikin diferensiasi, kemudian kita bikin yang lebih menarik dan seterusnya. Jadi ini harus kita lakukan sebelum bikin produknya. Kita harus identifikasi pasar potensialnya seperti apa sebenarnya. Lagi-lagi kita harus riset. Risetnya dari mana? Risetnya dari sini, observasi dan survei sekitar, tanya sekitar, survei sekitar, lihat masalah dan seterusnya. Yang kedua Google Trend, googletrend.com itu bisa dicek. Yang ketiga marketplace. Misalnya gini, saya dapat data, ini data real dari Grab dan Nielsen. Ketika masa kuliner, ketika pandemi gitu ya, kuliner itu meningkat 32%. Apa yang meningkat kuliner apa? Makanan sehat. Karena konsumen semakin sadar akan pentingnya makanan bernutrisi. By data, lagi-lagi saya tekankan by data, harus ada datanya. Oleh karena itu, teman-teman, misalnya teman-teman SMK diajukan untuk bikin makanan sehat gitu. Kenapa? Ya karena selama pandemi ada peningkatan pembelian makanan sehat di Grab, di GrabFood. Oke, datanya seperti itu. Kemudian searching di Google Trend. Tak search makanan sehat, makanan diet, apakah ada? Oh bener ada nih. Ini keyword-keyword yang terkait dengan makanan sehat. Nah, setelah datanya ada, setelah pasar potensialnya ada, baru kita bikin produk. Nah, produknya apa? Kita berimajinasi, kita berpikir, oke, clear. Kepikiran ide, dapat ide. Kita bikin cemilan sehat untuk diet. Untuk sehat, oke? Cemilan sehat untuk diet. Cemilan sehat untuk diet. Untuk diet. Cemilannya sehat untuk diet. Kemudian setelah itu tester produknya, justifikasi, kemasan sederhana, plastik bening, uji coba ke market. Nah, marketnya ada 4 segmen, anak obesitas, remaja obesitas, ibu yang baru melahirkan, atau overweight, dan lansia yang punya penyakit kolesterol. Yang paling banyak membeli yang mana? Yang paling banyak suka yang mana? Yang punya daya beli yang mana? Jadi kita survei ke beberapa segmentasi market. Oke, misalnya langsung habis survei, habis tester, ternyata yang paling pas adalah ibu yang baru melahirkan dan overweight. Ya udah, kita jualan snack sehat untuk diet ibu-ibu yang baru melahirkan dan punya masalah overweight, yang ingin tetap ngemil tanpa takut tambah gendut. Jadi setelah ini baru kita bikin produknya gitu. Produknya harus gimana? Enak, ya pasti harus enak, tanpa pengawet karena untuk ibu-ibu non kolesterol. Karena kalau pakai kolesterol tambah gendut gitu kan. Kemudian ditambah bahan-bahan untuk meningkatkan mood misalnya. Oke, meningkatkan mood. Plus add value-nya adalah ini cemilan bisa memperlancar ASI. Nah, kayak gitu. Baru dijual deh. Dibikin, dijual, dikasih nama dan seterusnya. Nah, di packaging yang mungkin dan seterusnya. Nah, seperti itu, Pak. Siapa tadi yang bertanya, maaf. Di prosesnya gitu. Kalau mau Oke, tadi siapa? Kalau mau diserap pasar untuk menjadi komersil, Anda harus lihat pasar potensialnya siapa. Pasar potensialnya siapa, baru setelah itu bikin produk. Atau mungkin baru setelah itu bikin kurikulum atau undang guru atau undang mentor yang bisa bikin produk tersebut. Ketika pasarnya potensial. Jadi lagi-lagi kita harus bikin produk
bikin brand yang memang dibutuhkan pasar. Tidak boleh idealis kita. Jadi saya biasanya bikin kue kering. Jadi saya harus jualan kue kering ini gitu. Bisa jadi di situ banyak pemain kue kering, maka Anda nggak bisa masuk ke pasar. Tapi bisa juga langsung pakai ini, kue kering untuk diet misalnya, bisa kayak gitu. Langsung flanking, langsung melompat. Menghindari red ocean langsung ke blue ocean. Orang-orang banyak jualan kue kering untuk makanan cemilan dan seterusnya, saya jualan kue kering sehat untuk diet misalnya kayak gitu misalnya, ketika marketnya memang ada. Mungkin gitu ya Pak jawabannya. Gitu. Monggo dilanjutkan Mbak Bu Eva. Masih ada satu lagi pertanyaan kayaknya dari Pak Bayu Aryawan. Beliau adalah mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Ini kayaknya pas juga ini untuk Pak Prasetyo yang merupakan anak dari kepala sekolah negeri. Ini mohon izin bertanya, apakah sekolah negeri mempunyai strategi market beregulasi yang bertujuan untuk menentukan kuota calon peserta sesuai keputusan awal dari kementerian? Jadi berapa kuotanya itu, apakah strateginya? Wah, kalau ini saya kurang paham sih kalau kuota ini ya. Mungkin ada yang bisa membantu jawab kuota-kuotaan. Kalau untuk regulasi, kuota dan seterusnya saya kurang memahami. Kurang update sih sebenarnya. Tapi kalau setahu saya sih nggak ada sih. Karena memang desa ya kalau di tempat saya. Kalau di kampung saya. Tapi Terkait kalau di dari kota ini mungkin ya, ada. Pak Pras ya, mungkin kalau saya di PAUD ini itu tergantung dari sartasnya juga. Jadi tergantung dari kelasnya itu, terus gurunya, perbandingannya. Seperti itu yang menentukan kuota masuknya. Nah, ketika targetnya harusnya berapa kelas gitu ya, belum terpenuhi ketika naik kelas, nah itu baru nanti kita cari usaha apa gitu ya, yang bisa kita ini biar kuota itu terpenuhi seperti itu. Kalau kami di PAUD benar-benar. Ya, seperti itu bisa jadi memang tergantung infrastrukturnya ya Bu ya. Iya. Kemampuannya berapa nih gitu. Gurunya 5, muridnya 150 misalnya. Kewalahan. Biasanya satu jurusan itu 4 kelas gitu ya, berarti kalau kelasnya 36, nah itu berarti kan kuota yang harusnya diterima. Mungkin seperti itu sih kalau mudahnya pikiran kita gitu ya Pak Pras, kalau belum tahu tentang regulasi. Oke, benar-benar. Iya. Ya gitu. Kalau di kelasnya berapa, gurunya berapa, kan ada perbandingan ya Bu ya. Karena mungkin Pak Bayu ini mungkin dari akademisi mungkin ya, belum aktif. Seperti itu. Terus ini sudah selesai kayaknya pertanyaan di kolom Q&A-nya. Di kolom chat masih adakah? Ini yang banyak menanyakan untuk materinya Pak. Jadi nanti di share-nya kapan atau Nanti mungkin saya ekspor dulu ke PDF ya Bapak Ibu semua. PDF, kemudian nanti atau saya linknya share. juga hanya view gitu juga boleh Pak. Jadi kan bisa langsung masukkan linknya ke sini. Hanya melihat saja. Karena yang satunya tadi PPT sih Bu, PowerPoint ya. Nanti tak ini kan. Oke. Oh ya. Oke, Pak Haryadi nggih? Siap. Oke. Satu pintu Pak ya. Siap. Siap Pak Haryadi, terima kasih. Ya mungkin teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi ya untuk di kolom chat maupun di kolom Q&A. Sungguh luar biasa pemateri kita hari ini dengan segudang pengalaman. Mungkin sudah pernah menangani juga tentang nggarap branding sekolah tadi ya Pak ya, seperti itu. Jadi hari ini bisa dulu kampus sih saya pernah. Bisa ya ketemu dengan kita gitu ya. Tadi kayaknya saya lihat yang di ini bukan hanya sekedar ini, tapi untuk packaging produk juga ya, untuk ininya yang dibuat itu ya. Jadi memang fokusnya untuk mulai dari brand positioning, pencarian nama termasuk desain logo, kemasan, Instagram, website juga seperti itu. Oh, maaf Pak, Mas, saya ada pertanyaan satu ini kalau boleh ya, tentang positioning tadi ya. Itu apakah seumpama nih saya di satu lembaga itu apakah bisa
2 atau 3 kayak gitu? Atau hanya cukup 1 saja untuk positioning itu? Untuk ini, positioning sekolah gitu ya? Heeh. Atau mungkin Biasanya memang lebih ke ya? diferensiasinya yang diperbanyak gitu? Iya, heeh. Kalau positioning memang satu ya, core inti. Jadi inti dari, sebuah perusahaan atau sebuah entitas itu apa gitu. Kemudian dari sana baru nanti ada diferensiasi. Oh, Jadi itu misalnya boleh banyak gitu ya, Pak, kalau Oke, diferensiasi? benar. Jadi misalnya adalah, sekolah Islam, apa ya kalau di biasanya, sekolah Islam yang fokus kepada hafiz misalnya seperti itu misalnya. Atau sekolah Islam boarding, sekolah Islam modern boarding school gitu. Nah, di sana kan, itu sebuah market kategori ya sebenarnya. Positioning itu adalah sebuah market kategori gitu. Jadi market kategori kalau di sekolah kan macam-macam, sekolah umum, sekolah negeri yang gimana gitu, sekolah umum yang gimana, sekolah Islamnya banyak, sekolah Islam tuh juga banyak di bawahnya. Sekolah Islam yang seperti ini, yang apa namanya Akhlak gitu ya? heeh, yang modern ada, yang boarding ada, yang, tradisional ada, macam-macam kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah positioning-nya, gitu. Jadi terkait dengan, market kategorinya itu jadi positioning. Baru setelah itu dikasih diferensiasi. Misalnya kalau sekolah Islam boarding, school, apa diferensiasinya? Kita belajar 5 bahasa misalnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Cina, Mandarin, Perancis misalnya dan seterusnya gitu. Bilingual dan seterusnya. Jadi ini ada lagi, kita punya, apa namanya, diferensiasi cinta lingkungan dan seterusnya macam-macam. Jadi kampusnya itu kampus yang ramah atau sekolahnya itu sekolah yang ramah lingkungan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu bentuk diferensiasi itu. Jadi brand positioning itu hanya satu, karena itu menjadi inti atau DNA dari sebuah brand yang tidak boleh bergeser, boleh bergeser tapi nanti harus diferensiasinya juga bergeser gitu ya. Jadi misalnya sekarang positioning kita seperti ini Mas, mungkin untuk 5 tahun ke depan seperti ini. Ya udah itu aja yang kuatkan gitu. Makanya penting di awal kita harus riset tadi. Ini market kita siapa, kekuatan sumber daya kita seberapa kuat gitu. Kita bisa ini atau tidak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi positioning. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Ismail. Ingin branding sekolah, tapi terkendalanya itu pengurus sekolah senior yang masih agak all minded gitu. Gimana solusinya? Nggih. Main belakang gitu. Nggih. Masih kurang ini, menerima apa namanya, masukan gitu ya? Ya, Nggih. pemikiran lama dari orang-orang sepuh Wah. biasa. Ini yang paling sering sih kita dapatkan gitu. Jadi, ketika kami menangani sebuah kampus baru, bukan baru sih sebenarnya, kampusnya baru merger kemudian bikin entitas nama baru gitu ya. Yang paling lama adalah menyatukan visi dari, founder, ketua yayasan dan seterusnya gitu. Bahwa kita harus seperti ini. Nah, itu butuh waktu beberapa bulan. Kemudian yang kedua, pernah juga membantu sharing biasa ya, dengan teman-teman sekolah Islam yang ada di pondok juga seperti itu. Ini, mohon maaf gitu ya, ini kiainya kurang aware terhadap digital marketing Mas, atau digital branding gitu. Jadi, maunya yang ya seperti ini dan seperti itu. Jadi memang ada juga yang, apa namanya, entitas bisnis Islam juga, ada rumah sakit gitu. Rumah sakit Islam. Kita mau di-branding seperti ini Mas, tapi direktur utamanya nggak sepakat gitu. Karena agak senior gitu. Nah, itu memang tugas yang lumayan, penuh perjuangan, tapi memang harus diedukasi gitu. Karena, ada keyword menarik sih, gini sebentar, ada sebuah keyword yang menurut saya relevan dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Ini ada di sini. Nah ini. Ini yang sampaikan oleh beberapa guru marketing Indonesia dan dunia gitu. Jadi sebenarnya era digital tuh menyebabkan perilakunya berubah. Orangnya masih ada, bapak ibunya masih ada, perilakunya berubah. Yang dulunya mungkin lihat PPDB itu dari baliho yang tersebar gitu kan, atau poster ataupun flyer brosur yang di-share,
Tapi sekarang berubah mereka perilakunya, nggak seneng atau tidak terlalu suka mobile, tapi biasanya lihat di HP. Ya udah berarti di sana harus ada Instagram, harus ada website, harus ada Facebook, kemudian kita desain untuk PPDB dan seterusnya. Kemudian perilakunya berubah. Maka cara promosinya juga harus berubah, karena perilakunya berubah gitu. Jadi ikuti di mana mereka berada atau market berada, intinya adalah follow your customer. Di mana mereka berada, perilakunya gimana, ikutin. Itu adalah teori marketing. Jadi bukan tentang saya, tapi tentang marketnya di mana gitu. Kalau marketnya udah nggak pakai brosur misalnya, ya udah tinggal kita ngiklan di Instagram. Nah, memahamkannya butuh knowledge, Jadi misalnya dikasih brainstorming dulu, Pak, seperti ini misalnya, ataupun kesuksesan dari beberapa tempat yang sudah melakukan itu gitu. Jadi Indonesia tuh sebenarnya punya apa namanya? Punya kurang lebih 274 juta orang di Indonesia gitu. Itu orang semua. Nah, ketika Anda menarget misalnya ada sekolah ini ya, SMK atau SMA gitu ya atau SMP. Orang yang berpopulasi atau anak yang berusia di atas 13 tahun itu jumlahnya 213 juta orang gitu. Dan itu manusia semua di atas usia 13 tahun. Kalau misalnya ada sekolah yang menarget usia tersebut, berarti ada potensi market seperti ini gitu. Tinggal kue ini dimakan, dibagi berapa ribu sekolah seperti itu. Nah, ketika Anda pengen menarget orang yang di atas 13 tahun, maka jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya, jalan yang paling efektif adalah menggait mereka di media sosial, di dunia internet. Kenapa? Ya karena mereka udah megang gadget dimanapun mereka berada gitu. Dan menariknya ada di gadget. Tapi kalau misalnya kita nyebar brosur ke mereka, mungkin mereka kurang tertarik. Kenapa ya? Karena udah old school, itu udah zaman dulu. Mungkin bapaknya tertarik tapi anaknya kurang tertarik kayak gitu. Dan yang bisa dimaksimalkan ya YouTube, WA, Instagram, Facebook itu. Kenapa ya? Karena paling banyak orangnya di situ. Gitu. Paling YouTube itu di Indonesia dari total populasi ya kalau nggak salah ya. Ini data tahun 2021 bulan Januari. Internet user di Indonesia itu ada internet user ini di sini 202 juta. 202 juta manusia Indonesia yang menjadi user dari internet. Berarti dia bisa ngakses Google, bisa punya email dan seterusnya. Nah, 93,8% diantaranya senang melihat YouTube. Nah, berarti ketika kita pengen promosi, ya masukin ke YouTube gitu. Bikin video, masukin ke YouTube, videonya dipromosikan di IG, IG-nya diiklankan dan seterusnya. Kemudian masukin juga ke Instagram dan ke Facebook udah. Kenapa ya? Karena mereka ada di sini. Makanya keywordnya adalah follow your customer. Customer-nya di mana ya ikutin gitu. Ya benar customer-nya ada di rumah gitu kan, di desa ada benar. Tapi untuk mengakses customer itu, untuk mengakses market Anda butuh tools. Toolsnya apa? Toolsnya adalah YouTube, WA, Instagram, Facebook gitu. Jadi ini data yang luar biasa. Makanya mungkin ini bisa di-share ke beberapa petinggi atau pejabat di sekolah karena memang ya 93% dari 202 juta tuh banyak loh. Banyak banget. Apalagi kalau mau dikerucutin nanti per kota misalnya. Berapa sih populasi orang yang akses YouTube di usia 13 tahun ke atas? Banyak gitu. Kalau kita bisa bikin konten, kemudian kita bisa iklan hanya kepada mereka, ya bisa terlihat lebih efektif. Dan audiensnya suka gitu. Oh bagus nih sekolahnya seperti ini. Seperti itu. Jadi eranya sudah berubah sangat jauh. Mulai tahun 2010 mungkin ya sampai sekarang. Udah sangat berubah drastis. Follow your customer. Mereka ada di mana, ikutin. Nah mereka di mananya itu ya di sini. Di YouTube, di WA, di Instagram, di Facebook gitu. Di Twitter juga ada. Tapi kalau bisa Anda maksimalkan yang memungkinkan dulu deh. Kalau Instagram bisa ya Instagram dulu, Facebook dulu atau apa gitu. Mungkin gitu Bu Eva, mohon maaf agak panjang saya buka ini data. Oke, terima kasih Pak atas paparan yang jelas ya yang disampaikan ke kita. Tapi mohon maaf ini kayaknya kita harus terpisahkan oleh waktu ya, materi yang menarik dan nanti ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya. Tapi karena mohon pengertian juga Bapak Ibu semua, Pak Pras tadi dari perjalanan jauh gitu dari Lampung pulang ke Surabaya terus ke Kriana.
kita tidak ingin zalimi untuk haknya beliau untuk istirahat. Jadi nanti seumpama ingin lebih lama lagi tentang pertanyaan branding ini terkait produk atau terkait sekolahnya, silahkan langsung japri ke WA-nya beliau. Yang ingin tahu mungkin bisa di-share kembali Pak untuk nomornya. Oh Kalau iya, untuk sebentar. materi nanti boleh menghubungi Pak Haryadi seperti Pak itu ya Haryadi. di berbagai grup WA insya Allah ada teman-teman bisa menjumpai Pak Haryadi. Mungkin seperti Luar itu biasa. kegiatan kita hari ini. Sekalian untuk share screen nomor atau kontaknya Pak Pras, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari kegiatan kita malam ini, Pak. Oke, ini saya share screen bentar ya untuk kontak ya. Nah, di sini ada nih. Bapak Ibu yang tadi ya Pak Ismail sama Pak Wahab kalau nggak salah ya tentang packaging produk gitu ya, nanti bisa tanyakan ke beliau langsung. Ya. Ini Kontaknya terlihat ya nomor WA, ada langsung Instagram juga di sana. sama ada grup Kalau mau juga ya. masuk ke funnelingnya saya bisa ke grup belajar branding gitu. Jadi ini funneling kayak tadi itu di grup WA gitu. Oke, terima kasih Bu Eva dan Bapak Ibu semua yang hadir di acara malam ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan karena ini pertemuan pertama, jadi mungkin masih banyak tanda tanya. Masih bingung gitu kan, oh ini ngapain Mas langkahnya dan seterusnya. Mungkin nanti mungkin ada sesi berikutnya atau next time kita bisa diskusi via WA, monggo dipersilakan. Jadi intinya adalah keywordnya terakhir adalah adaptasi atau punah gitu. Adaptasi atau punah. Jadi kalau cerita zaman dulu entah itu fiksi atau benar gitu kan, ada namanya dinosaurus, kemudian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka dinosaurus itu sekarang tinggal fosil dengan kerangka tinggal nama gitu. Nah, kita di era 4.0 di tahun 2021 kita juga harus beradaptasi. Apapun entitas bisnisnya, boleh sekolah, personal brand, produk brand gitu. Adaptasinya gimana? Adaptasinya dengan follow your customer tadi. Ikutin customer berada di mana, belajarlah tools yang baru, kita coba terus asah gitu kan. Dunianya masih tetap berkembang gitu. Yang di Amerika udah belajar naik pesawat ke Mars. Saya lupa tuh Richard Branson kalau nggak salah, Virgin Air. Kemudian dan kita di sini masih sangat bingung gitu kan. Ini gimana cara buka WA, ini gimana bikin teks di WA, ini gimana cara desain Canva gitu. Ya, memang perbedaannya seperti itu. Tapi yang paling harus kita pahami adalah kita harus berubah atau kalau enggak berubah kita punah, adaptasi agar kita tidak punah atau tergerus oleh zaman. Dan jenengan semua datang ke sini adalah bentuk beradaptasi, belajar terus gitu kan. Karena belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Dan semoga pertemuan kali ini bisa menjadi amal jariah, bisa bermanfaat untuk jenengan semua, dan nanti akan menjadi MLM kebaikan untuk saya, untuk keluarga saya gitu. Dan terakhir, mohon doa untuk saya, keluarga, dan teman-teman di Kawakibi agar tetap konsisten istiqomah untuk bisa sharing terkait dengan branding yang baik, yang tepat seperti itu. Mungkin itu Bu Eva, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan yang sebesar-besarnya buat Pak Pras dan juga keluarga besarnya di Kawakibi. Semoga senantiasa sukses, senantiasa memberi keberkahan untuk semua orang, dan selalu menjadi bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu semua, kami juga sampaikan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan webinar Gelora Jawa Timur edisi 33 hari ini. Semoga ke depan kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Pras ya. Masih panjang tadi ya terkait tentang membuat tim, terus membuat riset dan sebagainya, seperti apa gitu ya, masih blank kayak gitu. Bisa berjumpa kembali. Semoga ada waktu ketemu lagi. Cukup kita akhiri sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dari saya dan tim dari Gelora Jawa Timur. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eva. Untuk Bapak Ibu yang masih, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pras juga ya. Dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebelum saya akhiri room ini, silakan Bapak Ibu yang masih belum presensi untuk segera presensi.
10 menit lagi waktu yang saya buka. Mungkin Pak Pras jika mau beristirahat bisa dapat meninggalkan room Pak. Oke, Pak. Nggak apa-apa. Selesai. Kita menyusul Pak ya. Matur nuwun. Oke. Dalam Pak. Oke, Pak Riyadi, santai mawon. Oke, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke. Sami-sami Pak Riyadi. Terima kasih. Oke, nah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Oke, siap. Sami-sami. Saya mohon undur diri dulu ya. Iya, Pak. Download dulu materinya nanti tak share ke Pak Haryadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya di-share ulang Pak untuk link presensi kayaknya Bapak Ibu